Mantan suami menumpahkan anggur ke baju ibuku dan mengusir kami demi membela pelakor murahan berkalung cicilan. Dia merendahkan kami sebagai sampah kampungan. Malam ini juga kutarik seluruh aset perusahaanku, mengubah mereka menjadi gelandangan tanpa sepeser pun hartaku. Namaku Elena Danuarta, dan pada usia 32 tahun, aku memegang kendali atas separuh perputaran mode dan perhiasan mewah di benua ini. Identitas asliku adalah pewaris tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas Danuarta Group, sebuah konglomerasi raksasa yang menguasai rantai pasokan berlian dan butik premium global. Semuanya tersembunyi rapi di balik lapis demi lapis trust fund tertutup. Di atas kertas, bagi mereka yang dungu dan buta huruf finansial, aku hanyalah seorang desainer interior lepas yang biasa-biasa saja. Selama 5 tahun pernikahanku yang menyedihkan dengan Bagas Aryaguna, aku dengan sengaja memilih hidup di dalam kandang emas kesederhanaan. Aku menekan ego, menyembunyikan identitasku, dan berperan sebagai istri penurut yang menghitung recehan belanja bulanan. Niatku murni. Aku ingin menguji apakah pria itu mencintaiku tanpa bayang-bayang kekayaan klanku. Sayangnya, Bagas terbukti sebagai aset beracun yang paling merugikan dalam sejarah investasiku. Investasi bodoh yang membuatku menyadari bahwa tidak semua pria bisa mengangkat derajatnya sendiri. Betapapun banyak peluang yang kau suapkan ke dalam mulutnya untuk mengubah nasib. Bagas adalah lambang dari kebodohan berbalut arogansi. Di matanya, dia adalah pria sukses yang membangun bisnis impor pakaian dari nol. Dia suka membusungkan dada di hadapan orang lain, merasa bahwa jabatan direktur regional yang kini disandangnya adalah hasil murni dari keringat dan kecerdasannya sendiri. Dia sama sekali tidak tahu bahwa selama ini, setiap kain sutra, setiap kontainer barang mewah yang masuk ke gudangnya, dan setiap kelonggaran kredit miliaran rupiah yang dia dapatkan, semuanya berasal dari persetujuan rahasia yang kutandatangani di balik meja kerjaku. Bagas bukanlah pebisnis tangguh. Dia hanyalah benalu yang hidup menumpang dari tetesan air perusahaanku. Kini, setelah dia menceraikanku karena menganggapku wanita kampungan yang tidak selevel dengan ambisi sosialnya, dia pikir dia telah membuang beban. Dia lupa bahwa tanpa inang, seekor benalu hanya tinggal menunggu waktu untuk mengering dan membusuk di tanah. Dan tentu saja, di belakang parasit selalu ada parasit yang lebih tua. Mantan ibu mertuaku, Nyonya Wida. Di mata publik, dia selalu memamerkan diri sebagai wanita anggun, sosialita kelas atas yang menjunjung tinggi martabat keluarga. Namun di balik pintu tertutup, dia adalah monster tamak yang tidak pernah puas. Dia adalah wanita yang sama yang dulu selalu memandang jijik padaku, menyindir tajam setiap kali melihatku mengenakan daster lusuh saat aku dengan sabar membersihkan lantai rumahnya. Dia selalu membual tentang silsilah keluarganya yang fiktif, menuntut fasilitas mewah seolah itu adalah hak asasinya sejak lahir. Setiap sen yang dia gunakan untuk arisan sosialitanya yang menyedihkan, tanpa ia sadari, ditarik langsung dari rekening perusahaanku. Kini, melihatnya tertawa di sana, merasa sudah menang mutlak karena putranya mengawini wanita yang dianggap lebih setara dan modern, membuat perutku mual. Lalu, ada Cynthia, istri baru Bagas. Sang pelakor murahan yang merasa dirinya telah memenangkan lotre kehidupan paling bergengsi. Aku sudah mencium keberadaannya jauh sebelum Bagas memberanikan diri menyodorkan surat cerai ke hadapanku. Jejaknya sangat amatiran dan memalukan. Mulai dari wangi parfum floral pasaran yang menempel di kerah kemeja Bagas, hingga mutasi ganjil di rekening bersama kami yang perlahan bocor, uang yang diam-diam disalurkan untuk membeli tas-tas desainer kelas 2 agar Cynthia terlihat kaya. Cynthia adalah wanita dangkal yang rela menukar harga dirinya demi sepotong tas branded dari hasil berutang. Malam ini, di ballroom hotel bintang 5 yang gemerlap ini, aku dan ibuku hadir untuk memenuhi undangan pernikahan seorang sahabat lama. Sahabat yang entah bagaimana, mungkin karena tuntutan relasi bisnis, juga mengundang Bagas beserta rombongan sirkus keluarganya. Suasana pesta ini sangat bising, dipenuhi tawa palsu, kepura-puraan, dan kilau perhiasan yang menyilaukan mata. Aku duduk di meja sudut yang agak temaram, mengamati kerumunan dengan rasa muak yang perlahan mendidih di dadaku. Ibuku, Nyonya Arini, duduk di sebelahku dengan keanggunan yang alami. Beliau mengenakan gaun kebaya hitam yang sangat sederhana, tanpa riasan berlebihan,
tampak begitu tenang dan bersahaja. Namun, ada satu detail kecil yang sama sekali luput dari pandangan mata-mata rakus di ruangan ini. Di leher ibuku, melingkar sebuah kalung bertahtakan batu safir biru laut dan deretan berlian putih bergaya vintage. Bagi mata tak terlatih dan norak, itu mungkin terlihat seperti perhiasan tua dari pasar loak yang sudah ketinggalan zaman. Namun bagi para pakar dan kolektor elit di Balai Lelang Jenewa, kalung itu adalah prototipe mahakarya bernilai 80 miliar rupiah yang tidak akan pernah diizinkan beredar di pasar bebas. Aku menyesap champagne di gelasku dengan gerakan pelan, merasakan gelembung-gelembung dingin itu pecah di lidahku. Mataku menyapu ke arah tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal raksasa yang menjuntai megah, tempat sekumpulan lalat sedang berkerumun memamerkan diri. Di sanalah mereka. Bagas, mengenakan setelan jas tuxedo yang potongannya terlalu sempit di bagian bahu, tertawa terbahak-bahak sambil memegang pinggang Cynthia. Cynthia sendiri tampak seperti manekin berjalan yang salah kostum. Gaun merah menyalanya terlalu ketat, memamerkan belahan dada yang berlebihan, dipadukan dengan kalung berlian yang potongannya langsung berteriak kepalsuan. Di samping mereka, Nyonya Wida berdiri angkuh, mengipasi dirinya sambil memamerkan tas kulit eksotis yang dari jarak 10 meter pun aku tahu dengan pasti bahwa itu adalah barang tiruan. Mereka tampak begitu bahagia, begitu bangga memamerkan kekayaan, ilusi mereka di depan para direktur dan pejabat yang hadir. Mereka saling bersulang, mendentingkan gelas anggur, merasa telah menaklukkan dunia malam ini. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka adalah bagian dari kaum elit yang tak tersentuh oleh hukum kemiskinan. Aku memutar gelas di tanganku perlahan. Betapa lucunya panggung sandiwara ini. Mereka menari dan berpesta di atas lantai marmer hotel mewah ini, tanpa sedikit pun menyadari bahwa gedung tempat mereka berpijak, lampu kristal yang menyinari wajah palsu mereka, bahkan karpet tebal yang mengalasi sepatu mahal mereka, adalah bagian kecil dari portofolio properti milik keluargaku. Aku bukan lagi istri penurut yang akan menangis di pojok ruangan meratapi nasib. Fase lemah itu sudah mati dan terkubur bersama surat cerai yang kutandatangani tanpa ragu. Malam ini, aku datang bukan untuk bernostalgia atau mencari pembelaan. Aku datang murni untuk melakukan observasi terakhir sebelum menjatuhkan palu godam. Kau melihat mereka, Elena? Suara lembut ibuku memecah keheningan di antara kami. Beliau menatap ke arah keluarga mantan suamiku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan juga benci, melainkan rasa kasihan yang sangat dalam. Aku melihatnya, Bu, jawabku pelan. Nadaku sedingin es yang membeku di dasar lautan terdalam. Aku melihat sekelompok parasit yang sedang merayakan sisa waktu hidup mereka. Ibuku hanya menghela napas panjang. Tangannya yang hangat menggenggam jemariku yang dingin. Beliau tahu persis kapasitas kekejaman yang bisa kulakukan jika disentuh. Dan beliau tahu aku tidak akan pernah melepaskan mangsaku begitu saja. Tiba-tiba, pandangan Bagas beralih melintasi ruangan dan bertabrakan dengan tatapanku. Tawanya terhenti seketika. Aku bisa melihat rahangnya mengeras dan wajahnya berubah masam, seolah baru saja menelan kotoran. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Cynthia dan ibunya. Ketiga pasang mata itu kini menatap lurus ke arah meja kami dengan penuh permusuhan. Cynthia menyeringai remeh, mengangkat dagunya tinggi-tinggi seolah menantangku. Nyonya Wida langsung menutupi hidungnya dengan sapu tangan berenda, seolah udara di sekitarnya mendadak tercemar dan berbau seperti bau selokan. Langkah kaki mereka mulai bergerak mendekati meja kami. Sepatu hak tinggi Cynthia bergemanya memecah alunan musik klasik yang mengalun dari grand piano. Mereka datang bukan untuk menyapa teman lama. Mereka datang untuk menegaskan dominasi murahan mereka. Mereka datang untuk menginjak-injak kami yang mereka anggap sebagai sampah sejarah di tengah pesta kaum borjuis ini. Mereka tidak tahu bahwa dokumen yang akan mencabut paksa semua kemewahan mereka, mengubah gaya hidup miliarder ilusi mereka menjadi debu jalanan, sudah berada di tangan eksekutorku, menunggu satu instruksi dariku. Aku meletakkan gelas champagneku ke atas meja dengan ketenangan absolut. Jantungku berdetak dalam ritme yang pelan, berbanding terbalik dengan antisipasi kejam yang melonjak di nadiku. Biarkan mereka datang. Biarkan mereka melontarkan hinaan terbaik mereka malam ini.
Setiap kata sombong yang keluar dari mulut mereka hanyalah katalisator yang akan mempercepat proses likuidasi aset yang sudah kusiapkan. Mereka pikir mereka sedang menuju puncak kemenangan, padahal mereka sedang berjalan lurus, tertawa-tawa menuju liang lahat finansial mereka sendiri. Waktu pertunjukan baru saja dimulai. Langkah kaki mereka mendekati meja kami tak ubahnya sebuah parade sirkus yang kehilangan arah. Udara di sekitarku mendadak terasa pengap, terkontaminasi oleh kombinasi aroma parfum pria yang disemprotkan terlalu banyak dan wangi floral murahan yang menyengat hidung. Aku tidak menoleh, tetap mempertahankan posisi elegan dengan punggung tegak, membiarkan mereka yang harus repot-repot menyesuaikan diri dengan radius keberadaanku. Wah, lihat siapa yang berhasil menyusup ke acara elit malam ini. Suara bariton yang dulu pernah mendominasi rutinitas pagiku itu kini terdengar seperti rengekan sumbang. Bagas Aryaguna berdiri tepat di hadapanku, menyilangkan tangan di depan dada yang terbungkus setelan jas tuxedo hitam. Potongan jas itu lumayan, tapi mataku yang terlatih langsung mengenali jenis kainnya. Itu bukan bespoke tailoring dari Milan, melainkan jahitan pabrikan yang mencoba terlihat mahal. Arogansi memancar dari setiap pori-pori wajahnya saat ia menatapku dari atas ke bawah, menilai gaun malam hitam sederhana yang kukenakan tanpa tahu bahwa gaun ini dirajut dengan tangan oleh desainer utama rumah mode di Paris. Aku benar-benar terkejut pihak keamanan hotel membiarkan orang sepertimu masuk, Elena. Lanjut Bagas dengan senyum mencemooh. Masih berani menampakkan wajah kampunganmu di lingkaran orang-orang penting? Atau kau sengaja datang ke sini untuk mencari sisa-sisa catering gratis? Sebelum aku sempat memberikan respons, sosok wanita di sebelahnya sengaja menempelkan tubuhnya lebih rapat ke lengan Bagas. Cynthia, sang pelakor murahan, menatapku dengan alis yang digambar terlalu menukik dan bibir yang dipulas merah menyala. Ia mengibaskan rambutnya yang dicat pirang kecoklatan, sebuah gestur yang dirancang untuk menarik perhatian pada perhiasan di lehernya. Sayang, jangan terlalu kasar padanya. Suara Cynthia terdengar manja, dibuat-buat hingga membuatku nyaris tersedak champagne yang baru kusesap. Mungkin dia memang butuh makan enak malam ini. Lagi pula, kasihan melihatnya duduk di sini tanpa perhiasan yang layak. Lihat kalungku ini, Elena. Cynthia mengangkat dagunya, memamerkan kalung berlian berukuran sedang yang bertengger di tulang selangkanya. Ini hadiah ulang tahun dari suamiku tercinta. 1,5 miliar rupiah. Tentu saja, seumur hidupmu kau tidak akan pernah bisa menyentuh barang semahal ini. Menyedihkan sekali melihatmu hanya memakai gaun polos seperti pelayat. Aku menatap kalung itu tanpa berkedip. Di mata Cynthia, itu adalah piala kemenangannya. Namun di mata seorang pemegang saham mayoritas Danuarta Group, kalung itu adalah lelucon visual yang menggelikan. Berlian itu memiliki tingkat kejernihan kelas 2, potongannya kasar, dan pantulan cahayanya kusam. Lebih dari itu, aku tahu persis bagaimana Bagas membayarnya. Pria bodoh ini telah menggunakan dana operasional perusahaannya untuk membayar uang muka, sementara sisanya diikat dalam sistem autodebit kartu kredit dengan bunga mencekik. Mereka memamerkan barang yang bukan milik mereka, menari-nari di atas jurang utang yang hanya tinggal menunggu satu laporan audit forensik dariku untuk menjadi pemicu status blacklist BI yang akan menghancurkan skor kredit mereka seumur hidup. Mereka bukan orang kaya. Mereka adalah benalu yang menggerogoti ilusi mereka sendiri. Tiba-tiba, Nyonya Wida yang sejak tadi berdiri sedikit di belakang, melangkah maju. Matanya yang tajam dan sinis tidak tertuju padaku, melainkan pada ibuku, Nyonya Arini, yang masih duduk dengan tenang memegang cangkir tehnya. Nyonya Wida mengeluarkan sapu tangan Brenda dari tas eksotisnya. Sebuah tas kulit buaya yang kualitas pewarnaannya langsung meneriakkan kata, palsu, di kepalaku. Arini, Arini, decak Nyonya Wida sambil menggelengkan kepalanya dengan dramatis. Ia menempelkan sapu tangan itu ke hidungnya, seolah udara di sekitar ibuku sangat beracun. Beraninya kau menampakkan diri di ballroom semewah ini. Penampilanmu sungguh merusak pemandangan. Kau membawa bau selokan ke tempat kaum borjuis. Ibuku perlahan meletakkan cangkir tehnya, menatap lurus ke mata wanita tua yang congkak itu tanpa sedikit pun gentar. Keheningan ibuku justru membuat Nyonya Wida semakin beringas. Ia merasa diabaikan, dan bagi seorang narsistik,
diabaikan adalah penghinaan terbesar. Kalian berdua ini hanyalah sampah sejarah di keluarga kami, desis Nyonya Wida. Suaranya sedikit meninggi meski ia berusaha menahannya agar tidak memancing perhatian seluruh ruangan. Semenjak anakku membuang lintah seperti kalian, hidup kami jauh lebih diberkati. Seharusnya kalian sadar diri. Orang-orang dengan kasta rendah seperti kalian seharusnya tetap tinggal diam di gubuk reot kalian dan tidak mencoba berbaur dengan orang-orang berkelas. Sungguh tidak tahu malu. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut keriput itu terdengar seperti simfoni kebodohan di telingaku. Nyonya Wida menyebut kami lintah, padahal seluruh gaya hidupnya, perawatannya, dan bahkan makanan yang ia telan setiap hari saat aku masih menjadi menantunya, dibayar dari uang pribadiku. Mereka semua pada dasarnya hanya numpang hidup pada keringat dan kekayaanku. Mataku beralih sejenak ke arah leher ibuku. Batu safir biru laut dari kalung vintage mahakarya itu berkilau lembut di bawah cahaya redup. Kalung senilai 80 miliar rupiah itu bertengger manis di sana, menertawakan kalung cicilan Cynthia dan tas palsu Nyonya Wida dalam diam. Kasta? Kelas? Nyonya Wida berbicara tentang kasta kepada wanita yang memegang kunci brankas yang bisa membeli 10 keturunan keluarganya tanpa perlu menguras habis bunga depositonya. Apakah kalian sudah selesai berpidato? Tanyaku akhirnya. Suaraku meluncur datar, rendah, dan sangat tenang. Tidak ada getaran emosi, tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya rasa muak yang diubah menjadi perhitungan matematis yang mematikan. Bagas tampak sedikit terkejut melihat ketenanganku, tapi ia segera menutupi kebingungannya dengan tawa meremehkan. Lihat dia, MA, masih mencoba berlagak sombong. Dia pasti sangat terpukul melihat seberapa jauh kita melangkah meninggalkannya. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menyilangkan kaki dengan anggun. Mataku menatap Bagas tepat di korneanya, menelusuri ke dalam jiwanya yang kosong. Kalian terlihat sangat meyakinkan malam ini, Bagas. Nikmatilah sampahnya kalian. Teruslah tertawa dan memamerkan apa yang kalian pikir kalian miliki. Karena malam ini adalah malam yang panjang. Cynthia mencibir, merangkul lengan Bagas semakin erat. Abaikan saja perempuan gila ini, sayang. Dia hanya iri karena dia tahu dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pria sesukses dirimu lagi. Ayo kita pergi. Udara di sini membuatku alergi. Nyonya Wida mendengus kasar, melemparkan tatapan jijik terakhir pada ibuku sebelum berbalik. Ingat tempatmu, Arini. Jangan berani-berani mendekati meja VIP kami. Mereka bertiga berbalik, berjalan menjauh dengan kepala tegak dan langkah angkuh, kembali menembus kerumunan tamu elit yang memegang gelas kristal. Mereka kembali pada sandiwara murah mereka. Percaya diri bahwa mereka baru saja memenangkan pertempuran mental melawan mantan istri yang tak berdaya. Aku terus menatap punggung mereka hingga mereka berbaur dengan keramaian di tengah ballroom. Bibirku perlahan melengkung ke atas, membentuk senyuman asimetris yang sangat dingin. Mereka baru saja menggali liang lahat mereka sendiri 2 meter lebih dalam. Tanganku dengan tenang meraih clutch kecil di atas meja, mengeluarkan sebuah ponsel pintar berlapis baja hitam yang sangat tipis. Aku membuka pesan yang sudah kusiapkan sejak 10 menit yang lalu, ditujukan kepada nomor pribadi eksekutorku, CEO Danuarta Group yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke ballroom ini. Jari telunjukku melayang di atas layar, menatap kata-kata yang akan meruntuhkan seluruh hidup Bagas Aryaguna menjadi abu yang tak berharga. Aku menekan tombol kirim. Lakukan likuidasi aset secara menyeluruh malam ini. Bekukan semuanya tanpa terkecuali. Pesan terkirim. Kunci pelatuk telah ditarik, dan sekarang, aku hanya perlu duduk manis menikmati pemandangan bagaimana sebuah proyektil finansial menghancurkan hidup para parasit itu tepat di hadapan ribuan pasang mata. Pesan singkat itu telah terbang melewati jaringan nirkabel, membawa titah absolut yang akan meruntuhkan dunia ilusi Bagas Aryaguna. Di dalam kepalaku, aku sudah bisa membayangkan bagaimana deretan kode biner di server perbankan mulai bekerja tanpa ampun. Pembekuan rekening utama, pemblokiran akses kartu kredit prioritas, hingga penangguhan seluruh portofolio saham bodong yang selama ini ia banggakan. Semuanya sedang dieksekusi dalam senyap yang mematikan. Aku hanya perlu duduk diam di kursi ini,
menghitung mundur detik-detik menuju kehancuran mereka layaknya seorang dewi kematian yang sabar menunggu mangsanya kehabisan napas karena kesombongannya sendiri. Namun, arogansi seorang narsistik selalu memiliki celah reaktif yang menggelikan. Bagas, yang baru saja berjalan menjauh bersama rombongan sirkusnya, tiba-tiba menghentikan langkahnya di tengah ruangan yang gemerlap. Dari sudut mataku, aku melihat rahangnya mengeras. Ia menoleh ke belakang, menatap lurus ke arahku. Rupanya, ketenangan mutlak dan senyum asimetris yang kuberikan tadi telah melukai ego maskulinnya yang rapuh dan artifisial. Bagi pria rendahan seperti Bagas, melihat mantan istrinya tidak menangis, tidak gemetar, atau tidak mengemis di hadapannya adalah sebuah penghinaan tak termaafkan. Ia haus akan dominasi yang mutlak, dan ia gagal mendapatkan validasi murahan itu dariku malam ini. Dengan gerakan kasar yang mencerminkan ketidakstabilan emosinya, Bagas melepaskan rangkulan Cynthia. Ia menyambar sebuah gelas kristal berisi red wine dari nampan seorang pelayan yang kebetulan lewat, lalu memutar tubuhnya. Ia berjalan kembali ke arah meja kami dengan langkah lebar yang dipenuhi agresi terselubung. Cynthia dan Nyonya Wida segera menyusul di belakangnya. Wajah mereka memancarkan rasa penasaran yang bercampur dengan antusiasme kejam. Mereka menyukai teater drama, terutama jika mereka merasa memegang kendali penuh atas panggung penderitaan orang lain. Kau pikir senyum sinis itu membuatmu terlihat hebat, Elena? Desis Bagas saat ia kembali berdiri menjulang di atas mejaku, memberikan bayangan gelap yang menghalangi cahaya lampu kristal. Cengkeramannya pada tangkai gelas anggur itu tampak memutih. Kau pikir dengan bersikap diam dan berpura-pura elegan, kau bisa menutupi fakta bahwa kau hanyalah wanita buangan yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan? Aku tidak menjawab rentetan provokasi dangkal itu. Mataku hanya menatap leher kemejanya, menganalisis betapa buruknya jahitan kerah yang ia kenakan. Ketiadaanku dalam merespons membuat amarah Bagas mendidih hingga ke ubun-ubun. Dalam otaknya yang sempit, ia merasa perlu memberikan satu pukulan visual yang akan menundukkanku secara permanen di depan publik elit ini. Ia ingin melihatku hancur malam ini juga. Dengan gerakan yang sangat disengaja namun dibalut kepura-puraan yang amat murahan, Bagas memiringkan gelas di tangannya tepat di atas meja kami. Biur! Cairan merah gelap dari Cabernet Sauvignon itu tumpah dengan deras, meluncur membasahi bagian dada hingga ke pangkuan gaun kebaya hitam ibuku. Suara tumpahan cairan itu cukup keras untuk membuat beberapa tamu penting di meja terdekat menoleh dan terkesiap. Anggur merah itu menodai kain sutra, menetes perlahan ke atas karpet tebal hotel, menciptakan genangan kecil yang terlihat menjijikan seperti darah kotor. Ibuku sedikit tersentak dari kursinya, namun beliau sama sekali tidak menjerit. Tangan rentanya hanya bergetar pelan di atas pangkuannya, menahan rasa dingin dari cairan itu. Sementara itu, tepat di atas noda anggur tersebut, kalung berlian prototipe senilai 80 miliar itu tetap berkilau memantulkan cahaya, tak tersentuh noda, seolah sedang menertawakan kebodohan fatal pria yang baru saja menodai inangnya. Ops! Ucap Bagas dengan nada datar yang syarat akan ejekan dan tanpa penyesalan. Ia meletakkan gelas kosong itu ke atas meja kami dengan bunyi benturan yang kasar. Maaf, tanganku sedikit licin. Tapi kurasa itu bukan masalah besar. Baju yang terlihat seperti daster lusuh itu memang sudah seharusnya masuk ke tempat pembuangan sampah, bukan? Segelas anggur yang kutumpahkan ini bahkan jauh lebih mahal dari harga keseluruhan pakaian yang kalian berdua kenakan malam ini. Tawa melengking seketika menyusul dari belakang tubuh Bagas. Cynthia, sang pelakor murahan yang merasa berada di atas angin, menutupi mulutnya dengan gaya yang sangat teatrikal. Astaga! Sayang, kau merusak penampilan, elegan, mereka. Bagaimana mereka bisa mengemis sisa makanan dari para tamu elit jika baju mereka basah kuyup seperti itu? Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Nyonya Wida melangkah maju, memicingkan mata tuanya dengan kepuasan yang luar biasa. Biarkan saja, Cynthia. Setidaknya aroma anggur mahal itu bisa sedikit menutupi bau selokan yang sejak tadi mereka bawa ke ruangan bersih ini. Benar-benar benalu yang tidak tahu malu. Sudah bersyukur hidup numpang hidup dan diusir dari keluarga kita yang terhormat. Sekarang malah berani mengganggu pemandangan di pesta orang-orang penting. Aku perlahan menoleh ke arah ibuku,
mengabaikan gonggongan anjing-anjing liar di depanku. Aku mengambil serbet kain linen dari atas meja, dan dengan gerakan yang sangat lembut serta penuh hormat, membersihkan sisa tetesan anggur dari tangan beliau. "Ibu tidak apa-apa," bisikku pelan. Ibuku mengangguk tipis, tersenyum dengan kebesaran hati yang selalu membuatku merasa memiliki jangkar di dunia yang penuh dengan manusia brengsek ini. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan biarkan kotoran ini mengotori akal sehatmu." Kotoran. Pilihan kata yang sangat representatif. Aku meletakkan serbet bernoda itu kembali ke meja, lalu berdiri perlahan. Tinggiku memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan postur tubuh Bagas. Namun aura dominasi absolut dan kalkulasi dingin yang kupancarkan membuat pria itu tanpa sadar menelan ludah dan mundur setengah langkah. Aku menatapnya bukan sebagai seorang manusia, melainkan sebagai sebuah aset cacat, sebuah kesalahan administratif fatal yang harus segera dilikuidasi dari peta keberadaanku. "Kau berencana memanggil pihak keamanan hotel?" tanyaku dengan nada yang datar, pelan, dan sangat mematikan. Mataku mengunci tepat di korneanya, mencari sisa-sisa keberanian palsu yang ia miliki. Mendengar pertanyaanku yang meremehkan, ego Bagas kembali terbakar hebat. Ia merasa tertantang di depan istri baru dan ibunya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan melambaikan isyarat ke arah dua petugas keamanan hotel berbadan tegap yang berjaga di dekat pilar pualam. "Tentu saja aku akan memanggil mereka," geram Bagas. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Sudah saatnya sampah sejarah sepertimu dibersihkan dari tempat ini secara paksa. Tolong bawa dua wanita ini keluar dari area VIP sekarang juga." Perintah Bagas dengan nada lantang dan arogan saat kedua petugas keamanan itu tiba di meja kami. Suaranya sengaja dikeraskan agar seluruh tamu-tamu lain di radius 10 meter mendengarnya, menobatkan dirinya sebagai pahlawan yang mengusir gangguan kasta bawah. Mereka berdua tidak pantas berada di sini. Kehadiran mereka hanya akan merusak kenyamanan para petinggi dan investor yang hadir malam ini. Salah satu petugas keamanan, yang jelas tidak mengetahui identitas asliku karena aku selalu menggunakan protokol penyamaran, menatapku dan ibuku dengan ragu. "Maaf, Nyonya, apakah Anda memiliki undangan resmi untuk duduk di area VIP ini? Jika terjadi keributan, kami harus meminta Anda berdua untuk meninggalkan ballroom agar tidak mengganggu kelancaran acara ini." Cynthia bersorak gembira dalam hati, senyum kemenangannya melebar hingga nyaris merobek wajah plastiknya. Nyonya Wida melipat kedua tangan di dadanya yang dipenuhi kalung imitasi, bersiap menyaksikan adegan pengusiran paling memalukan yang akan menjadi bahan gosip utamanya di arisan. Mereka pikir, ini adalah palu godam terakhir yang akan menghancurkan mentalku. Mereka pikir, mereka telah berhasil membuangku ke aspal jalanan, memastikan kami akan menjadi gelandangan yang terusir dari gemerlap pesta ini. Mereka sangat buta. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa setiap tetes anggur merah yang jatuh menodai baju ibuku malam ini, akan aku tagih dan aku bayar tuntas dengan seluruh aset likuid yang mereka miliki. Mereka tidak sadar bahwa gugatan perdata yang dokumennya sudah tercetak rapi untuk menjerat leher mereka esok pagi, akan menuntut kompensasi brutal yang mengharuskan mereka memuntahkan kembali setiap pesangon dan capital gain yang mereka nikmati. Aku tidak membalas ucapan petugas keamanan itu. Aku juga tidak kehilangan kendali lalu menampar wajah Bagas. Kekerasan fisik adalah instrumen murahan bagi mereka yang miskin literasi finansial. Aku memilih rute yang jauh lebih aristokratis dan menyakitkan. Aku menggunakan hak veto semestaku sebagai penguasa yang sesungguhnya. "Aku tidak akan pergi kemana-mana," ucapku, memecah keheningan meja itu dengan suara yang menggema tajam bagai pisau bedah. Tepat pada detik terakhir kalimatku mengalun, pintu utama ballroom yang terbuat dari kayu mahoni berukir emas menjeblak terbuka lebar dengan suara berdebum yang menggelegar. Alunan musik klasik grand piano terhenti secara mendadak akibat interupsi tersebut, menyisakan kesunyian yang mencekam di seluruh ruangan. Dari ambang pintu, seorang pria parubaya dengan setelan jas Taylor Made berwarna abu-abu gelap melangkah masuk dengan penuh wibawa. Ia diapit ketat oleh 4 pengawal berpakaian serba hitam dan 2 asisten eksekutif yang membawa koper dokumen lapis baja. Wajah pria itu keras, sangat profesional, dan memancarkan otoritas tingkat tinggi yang langsung membuat seluruh direktur perusahaan, sosialita,
dan pejabat di ruangan itu menahan napas mereka dalam kekaguman sekaligus ketakutan. Dia adalah Richard, sang eksekutor, CEO utama dari Danuarta Group. Dan malam ini, dia melangkah masuk bukan sebagai tamu undangan biasa, melainkan sebagai malaikat pencabut nyawa yang membawa surat kematian finansial untuk para lintah di hadapanku. Pertunjukan berdarah yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Suara debuman dari pintu mahoni ganda yang terbuka lebar itu bukan sekadar bunyi benturan fisik kayu melawan engsel besi. Itu adalah sebuah proklamasi absolut yang menginterupsi jalannya dunia. Alunan melodi nocturne karya Chopin yang sejak tadi mengalir anggun dari tuts grand piano di sudut ruangan terhenti secara brutal di tengah nada. Sang pianis, seorang musisi bayaran kelas atas, mengangkat tangannya dari tuts dengan wajah pucat, seolah udara di sekitarnya mendadak tersedot habis. Keheningan yang menggantikan alunan musik itu terasa sangat berat, pekat, dan mencekik. Ratusan tamu elit, para sosialita yang sibuk bergosip, hingga para direktur yang asyik mendentingkan gelas kristal mereka, semuanya membeku di tempat bak patung lilin murahan. Di ambang pintu utama, berdiri sebuah anomali yang membelah lautan kepalsuan di ruangan ini. Richard, usianya 45 tahun. Namun ia memiliki postur tubuh yang tegak dan sekeras baja tempaan. Ia mengenakan setelan jas bespoke berwarna abu-abu gelap dari Savile Row, sebuah mahakarya penjahitan yang menegaskan bahwa kekuasaan sejati tidak perlu berteriak lewat warna-warna mencolok atau logo merek yang norak. Di belakangnya, 4 pengawal berbadan tegap dengan setelan hitam bergerak dalam sinkronisasi militer, mengamankan perimeter tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Di sisi kanan dan kirinya, 2 asisten eksekutif senior melangkah dengan tatapan sedingin es. Salah satunya membawa koper aluminium lapis baja yang dikunci dengan biometrik. Bagi 99% orang di ruangan ini, pria itu adalah dewa bisnis yang tak tersentuh. Dia adalah CEO global dari Danuarta Group, konglomerasi raksasa yang memonopoli rantai pasokan mode premium dan perhiasan mewah melintasi 3 benua. Namun bagiku, yang duduk diam di sudut meja temaram sambil menatapnya dari balik bulu mataku, dia adalah sesuatu yang jauh lebih fungsional. Dia adalah sang eksekutor. Dia adalah pedang berlapis emas yang kuasa sendiri, pria yang kuangkat dari kejatuhannya 10 tahun lalu, dan kini menjadi tameng depan yang mengelola seluruh portofolio raksasaku sementara aku bertahta dalam bayang-bayang. Kedatangan Richard di sebuah pesta pernikahan, terlebih lagi tanpa undangan resmi dan tanpa pemberitahuan, adalah peristiwa seismik di kalangan borjuis. Para miliarder tua dan pewaris tahta perusahaan yang hadir di ballroom ini langsung mengenali siapa yang baru saja menginjakan kaki di atas karpet mereka. Aku bisa melihat jakun para pria hidung belang itu naik turun menelan ludah, sementara para wanita sosialita diam-diam merapikan postur mereka, berharap mendapat walau hanya 1 detik tatapan dari sang titan bisnis. Reaksi yang paling menggelikan, tentu saja, datang dari pria yang baru saja menumpahkan anggur ke pangkuan ibuku, Bagas Aryaguna. Tangan kanannya yang tadinya masih terangkat ke udara untuk memberi instruksi kepada 2 petugas keamanan hotel, kini perlahan turun dengan kaku. Mulutnya yang beberapa detik lalu dengan lantang menyebut kami sebagai kaum buangan, kini sedikit terbuka dalam ekspresi kebodohan yang murni. Matanya membelalak lebar, menatap lurus ke arah pintu masuk. Amarahnya padaku menguap tanpa bekas, digantikan oleh gelombang keserakahan dan kepanikan yang menyapu wajahnya seperti tsunami. Bagas adalah definisi literal dari seekor benalu. Dan apa hal pertama yang dilakukan oleh seekor benalu ketika ia melihat sebuah pohon inang yang jauh lebih besar, lebih rimbun, dan lebih menguntungkan? Ia akan melepaskan inang lamanya dan merayap secepat mungkin menuju sumber kehidupan yang baru. Sayang, ada apa? Kenapa musiknya berhenti? Siapa pria tua yang baru masuk itu? Bisik Cynthia, suaranya terdengar cemas. Ia menarik lengan jas Bagas, merasa tidak nyaman karena pusat perhatian seluruh ruangan kini bukan lagi pada gaun merah menyalanya atau kalung hasil utangnya, melainkan pada pria berwibawa di pintu masuk. Bagas menyentak tangan Cynthia dengan kasar. Matanya tidak sedetik pun lepas dari sosok Richard yang mulai melangkah pelan memasuki ballroom. Diamlah, Cynthia. Jangan bertingkah memalukan. Desis Bagas dengan nada yang dipenuhi gairah dan ketegangan luar biasa. Itu Richard. Tuan Richard dari Danuarta Group.
Dia adalah pemegang kendali rantai pasokan terbesar di Asia. Kau tahu apa artinya ini? Jika perusahaanku bisa mendapatkan satu saja tanda tangannya untuk kuota impor musim depan, keuntungan capital gain kita akan berlipat ganda. Aku tidak akan pernah menyangka pria selevel dia sudi hadir di pesta sekecil ini. Nyonya Wida yang berdiri di belakang mereka langsung membusungkan dada. Matanya berbinar-binar penuh perhitungan licik. Ia segera memperbaiki posisi tas palsunya, mencoba memancarkan aura seorang ibu pejabat yang terhormat. Bagas, nah, ini kesempatan emasmu. Kau adalah direktur regional yang sukses. Kau punya kapasitas untuk berbicara dengannya. Pergilah menyapanya sebelum direktur-direktur rendahan lain merebut perhatiannya. Tunjukkan padanya bahwa keluarga Aryaguna adalah relasi yang pantas. Delusi memang sebuah penyakit genetik dalam keluarga itu. Mereka benar-benar saling memupuk keyakinan bahwa mereka adalah bagian dari puncak rantai makanan. Bagas mengangguk cepat. Wajahnya memerah karena adrenalin. Ia benar-benar melupakan keberadaanku dan ibuku. Di matanya, insiden tumpahan anggur dan rencananya untuk mengusir kami kini dianggap sebagai gangguan remeh yang tidak sebanding dengan prospek bisnis triliunan rupiah yang sedang berjalan ke arahnya. Ia telah melupakan masa lalunya yang dulu numpang hidup padaku, dan sepenuhnya termakan oleh ilusi kesuksesannya sendiri. Kalian tunggulah di sini. Jangan ada yang mendekat sampai aku memberikan isyarat. Perintah Bagas kepada istri dan ibunya. Ia menarik napas panjang, merapikan kerah jas pabrikannya yang sedikit berkerut, dan menyisir rambutnya dengan jari. Lalu, ia mulai melangkah. Richard berjalan dengan tempo yang sangat presisi, menyusuri lorong tengah ballroom yang tercipta secara otomatis ketika para tamu melangkah mundur, memberi jalan bagai laut merah yang terbelah. Wajah sang eksekutor sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Matanya menatap lurus ke depan, mengabaikan sapaan gugup dan anggukan hormat dari para CEO perusahaan menengah yang mencoba mencari perhatiannya di sisi kiri dan kanan. Dari sudut mejaku yang temaram, aku duduk dengan kaki menyilang, menopang daguku dengan sebelah tangan. Ibuku di sampingku tetap diam, mengusap noda anggur di kebayanya dengan tenang, seolah beliau sudah tahu persis badai apa yang akan segera menghancurkan para parasit ini. Aku menatap lurus ke arah panggung sandiwara di tengah ruangan. Bagas keluar dari kerumunan, menempatkan dirinya tepat di jalur yang akan dilewati oleh Richard. Jarak mereka kini hanya tersisa sekitar 10 langkah. Bagas memaksakan postur tubuhnya agar terlihat dominan. Namun di hadapan aura intimidasi Richard, mantan suamiku itu tampak seperti anak kecil yang memakai setelan jas kedodoran milik ayahnya. Bagas memancarkan keputusasaan seorang social climber yang lapar akan pengakuan. Tuan Richard, sebuah kehormatan yang luar biasa bisa bertemu Anda malam ini. Seru Bagas dengan suara lantang, mencoba memproyeksikan wibawa yang sama sekali tidak ia miliki. Suaranya bergema di tengah keheningan ballroom. Bagas memamerkan senyum paling lebar, paling menjilat, dan paling artifisial yang pernah kulihat seumur hidupku. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bersiap untuk memberikan jabat tangan yang ia yakini akan mengubah sejarah finansialnya. Ia benar-benar percaya bahwa Richard, CEO dari konglomerasi raksasa itu, menembus kemacetan kota malam ini hanya untuk menghadiri pesta pernikahan dan mencari relasi bisnis dengan importir pakaian kelas menengah sepertinya. Jarak mereka kini hanya tersisa 3 langkah. 2 langkah. Aku menyeringai tipis. Ujung bibirku berkedut membentuk senyum yang sangat kejam. Mataku menatap lurus ke arah sosok menyedihkan itu, menghitung mundur menuju kehancuran total. Majulah, Bagas. Rentangkan tanganmu lebar-lebar. Bermimpilah setinggi langit malam ini. Karena dalam hitungan detik, sang eksekutor yang kau puja-puja itu akan mematahkan leher harga dirimu, tepat di hadapan ribuan pasang mata, dan berlutut di bawah kakiku. Lengan Bagas terentang kaku di udara, menanti jabatan tangan yang ia yakini akan mengukuhkan statusnya sebagai dewa baru di lingkaran elit ini. Matanya berbinar penuh keserakahan, menatap lurus ke arah Richard yang semakin mendekat. Di sekelilingnya, napas ratusan tamu seolah tertahan. Udara di ballroom itu membeku, menciptakan panggung teater yang sempurna untuk sebuah tragedi komedi.
Ia lupa bahwa seekor benalu tidak memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dengan kapak yang akan menebang pohon tempatnya bernaung. 3 langkah. 2 langkah. 1 langkah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah mahakarya visual yang akan selamanya terpatri dalam memori setiap orang di ruangan ini. Richard, sang eksekutor dengan setelan bespoke abu-abu gelapnya, sama sekali tidak memelankan langkahnya. Matanya yang sedingin es tidak melirik sedikit pun ke arah tangan Bagas yang terulur. Richard berjalan melewati Bagas seolah-olah mantan suamiku itu hanyalah molekul debu yang tidak relevan, yang tak pantas mendapatkan sepersekian detik pun dari waktu mahalnya. Angin dari kibasan jas Richard menyapu wajah Bagas, meninggalkan pria itu membeku dalam posisi yang teramat memalukan. Tangan kanan Bagas masih menggantung di udara, namun senyum lebarnya perlahan luntur, retak, dan runtuh seketika. Matanya memancarkan kebingungan yang sangat dungu. Ia berkedip perlahan, mencoba memproses penolakan absolut yang baru saja menghantam egonya secara telak di depan ribuan pasang mata. Terdengar desapan napas terkejut dari kerumunan. Bisik-bisik mulai mengular seperti bisa ular di antara para tamu. Cynthia, sang pelakor murahan, menutupi mulutnya dengan kedua tangan yang dihiasi perhiasan hasil cicilan. Nyonya Wida, yang tadinya membusungkan dada layaknya merak, kini terlihat seperti ayam tua yang baru saja disiram air es. Mereka tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang Tuan Richard mengabaikan direktur regional kebanggaan mereka? Namun, kejutan psikologis sesungguhnya baru saja dimulai. Richard tidak menuju ke arah panggung utama. Ia juga tidak menghampiri meja VIP tempat para menteri duduk. Langkah kaki tegapnya, yang diiringi oleh formasi ketat 4 pengawal dan 2 asisten pembawa koper biometrik, secara presisi membelah kerumunan. Ia berjalan mengarah lurus ke sudut ruangan yang temaram. Mengarah lurus ke mejaku. Lautan manusia bergaun sutra dan berjas mahal itu tanpa sadar menyibak, memberi jalan bagi sang dewa bisnis. Setiap pasang mata di ruangan itu kini mengikuti arah langkah Richard, berpindah dari pusat ballroom ke meja sudut yang beberapa menit lalu baru saja menjadi lokasi insiden tumpahan anggur murahan. Bagas, yang akhirnya tersadar dari kelumpuhan sementaranya, memutar tubuhnya dengan panik. Ia menatap punggung lebar Richard yang terus berjalan menjauhinya. Ketika ia menyadari ke arah mana sang eksekutor itu melangkah, wajah Bagas berubah sepucat mayat. Matanya melebar hingga batas maksimal, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Richard tiba di depan mejaku. Jarak di antara kami hanya terpisah 2 jengkal meja bundar yang dihiasi taplak putih bernoda anggur merah. Di tengah kesunyian yang absolut dan sangat mencekam itu, pria parubaya yang paling ditakuti di dunia bisnis rantai pasokan mode global itu menghentikan langkahnya. Ia merapatkan kedua kakinya, menarik bahunya ke belakang, dan tanpa ragu sedikit pun, membungkukkan tubuhnya ke arahku dalam sebuah penghormatan 90 derajat yang sangat sempurna. Keempat pengawal berbadan tegap dan 2 asisten eksekutif senior di belakangnya melakukan gerakan yang sama persis. Serempak membungkuk dalam diam yang memekakan telinga. Bukan sekadar anggukan sopan khas relasi bisnis. Itu adalah posisi tunduk dari seorang pelayan paling setia kepada penguasa mutlaknya. Selamat malam, Madam Founder. Suara bariton Richard memecah keheningan, bergema ke setiap sudut ballroom bagai titah tak terbantahkan dari langit. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Sesuai instruksi Anda, seluruh dokumen likuidasi aset dan instrumen audit forensik telah kami siapkan dan siap untuk dieksekusi detik ini juga. Boom! Kata-kata itu menghantam ruangan seperti ledakan bom nuklir yang tak kasat mata. Gelas kristal di tangan seorang sosialita terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Namun tak ada satupun yang memedulikan suara serpihan kaca itu. Semua orang menatapku seolah aku baru saja bangkit dari kubur dan membelah lautan. Wanita berkebaya hitam sederhana yang duduk diam di sudut ruangan, yang beberapa menit lalu diusir karena dianggap sampah sejarah dan berbau seperti bau selokan, kini dipanggil Madam Founder oleh CEO Danuarta Group. Aku tidak segera menjawab. Aku membiarkan momen itu meresap ke dalam tulang sumsum setiap manusia yang hadir di ruangan ini. Mataku dengan sengaja melirik menembus kerumunan, mencari sosok Bagas. Pria itu tampak seperti baru saja terkena serangan jantung mematikan. Lututnya bergetar hebat hingga nyaris runtuh.
Rahangnya jatuh terbuka, tak mampu membentuk satu pun silabel. Ilusi kesuksesan yang ia bangun hancur dalam hitungan detik. Fakta bahwa mantan istrinya yang ia buang demi seorang pelakor murahan adalah pemilik tahta tertinggi dari konglomerasi yang menyuapinya makan selama ini, benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Di sampingnya, Cynthia terhuyung mundur. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi gemetar hebat, hingga ia nyaris terjatuh jika tidak menabrak pilar pualam di belakangnya. Tangan Cynthia meremas kalung berlian imitasi di lehernya dengan panik. Sementara itu, Nyonya Wida memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal mencari udara. Wajah keriputnya yang tadinya sangat angkuh kini dipenuhi teror yang murni. Ia menatapku seolah menatap malaikat maut yang datang menagih nyawanya. Mereka yang tadinya merasa berhak menyuruh kami kembali ke gubuk reot, kini menyadari bahwa mereka sendirilah yang sedang berdiri tegak di tepi jurang kebangkrutan tanpa dasar. Dengan gerakan pelan, anggun, dan penuh perhitungan, aku meletakkan serbet kain ke atas meja. Aku berdiri perlahan dari kursiku, merapikan lipatan gaun hitamku yang dirajut oleh tangan-tangan maestro mode di Paris. Keanggunan penguasa yang selama 5 tahun kusembunyikan di balik daster lusuh kini memancar keluar tanpa penghalang, mendominasi udara di sekitarku. Ibuku tetap duduk dengan tenang di posisinya, tersenyum simpul melihat keadilan akhirnya mengambil tempatnya yang sah. Tegakkan kepalamu, Richard. Titahku dengan suara dingin yang sangat mematikan. Sang eksekutor segera berdiri tegak. Wajahnya kembali tanpa emosi, menunggu perintah. Salah satu asistennya melangkah maju, meletakkan koper biometrik itu ke atas meja, tepat di sebelah genangan anggur merah yang baru saja ditumpahkan oleh Bagas. Terdengar bunyi klik logam yang tajam saat sensor mengenali sidik jariku. Koper itu terbuka, menampilkan tumpukan map merah tebal yang berisi detail kehancuran total dari sebuah keluarga parasit. Mataku kembali mengunci pandangan Bagas yang masih berdiri mematung layaknya orang dungu di tengah ruangan. Tatapanku bukanlah tatapan kemarahan seorang istri yang terluka, melainkan tatapan kosong seorang predator tingkat atas yang sedang melihat onggokan bangkai tak berguna. Malam ini, bukan hanya arogansi palsunya yang akan kuhancurkan. Aku akan merobek setiap sen yang pernah ia curi, membekukan setiap aset perusahaan yang ia banggakan, dan merenggut setiap helai harga diri yang ia miliki. Mereka sudah terlalu lama terbiasa hidup mewah dengan metode numpang hidup menggunakan darah dan keringatku. Sekarang, saatnya mereka menerima tagihan utamanya. Tagihan yang harus dibayar dengan air mata dan kebangkrutan abadi. Koper biometrik itu terbuka sempurna, memantulkan cahaya lampu kristal ke atas tumpukan map merah menyala yang berbaris rapi di dalamnya. Di dalam ruangan raksasa yang menampung ratusan manusia berekonomi kelas atas ini, tidak ada satupun suara napas yang terdengar wajar. Waktu seakan berhenti berdetak, terjebak dalam pusaran gravitasi kekuasaanku. Aku menatap map teratas, lalu perlahan mengangkat wajahku untuk melihat kembali ketiga sosok parasit yang kini berdiri terpaku bagai patung tanah liat yang retak. Bagas, sang mantan suami yang beberapa menit lalu merasa seperti raja dunia, kini terlihat seperti narapidana yang baru saja dijatuhi hukuman mati. Wajahnya kehabisan darah. Bibirnya gemetar hebat, mencoba merangkai kata, namun pita suaranya menolak bekerja menghadapi realitas yang mustahil ini. Madam Founder? Gumam Bagas akhirnya. Suaranya terdengar sangat parau dan pecah, seolah ia dipaksa menelan kepingan kaca. Ini pasti lelucon. Richard, kau salah orang. Dia hanya Elena, mantan istriku yang kau sebut sampah sejarah dan kau usir karena tidak selevel dengan ambisi murahanmu. Potongku dengan nada yang sangat pelan, namun cukup tajam untuk mengiris keheningan ballroom. Richard melangkah maju setengah sentimeter. Matanya menatap Bagas seolah menatap serangga pembawa wabah mematikan. Jaga nada bicaramu di hadapan pemegang saham mayoritas absolut Danuarta Group, Tuan Aryaguna. Satu silabel tidak sopan lagi keluar dari mulutmu. Tim keamanan kami akan memastikan kau keluar dari gedung ini dengan rahang yang tidak lagi utuh. Bagas tersentak mundur, menabrak meja buffet di belakangnya. Bunyi dentingan garpu perak yang beradu menjadi latar musik komedi yang sangat pas. Cynthia, sang pelakor murahan yang tadinya bersembunyi di balik lengan Bagas,
Kini menatapku dengan mata melotot penuh teror murni. Nyonya Wida, wanita tua yang selalu membanggakan kasta dan derajat, kini meremas tas palsunya dengan tangan keriput yang gemetar luar biasa. Aku tidak butuh berteriak. Kekuasaan sejati tidak pernah membuang energi untuk meninggikan suara. Salah satu asisten eksekutif Richard melangkah maju dengan sigap, menyodorkan sebuah mikrofon nirkabel berbalut emas mawar ke tanganku. Aku menerimanya dengan gerakan elegan. Jika mereka sangat menyukai panggung dan perhatian kaum borjuis, maka aku akan memberikan mereka pertunjukan utama yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku menyalakan mikrofon itu. Terdengar dengungan halus dari pelantang suara ballroom. Semua mata, dari para menteri, sosialita elit, hingga konglomerat saingan, kini terpaku padaku. Selamat malam, para tamu undangan sekalian. Sapaku dengan suara yang mengalun tenang dan aristokratis, menyapu seluruh penjuru ruangan. Maafkan interupsi kecil ini. Namun, ketika ada seekor benalu yang mencoba menodai gaun ibuku dengan anggur dan memamerkan kekayaan ilusi di properti milik perusahaanku, rasanya aku harus melakukan sedikit tugas kebersihan. Aku mengangkat map merah pertama dari dalam koper. Map itu berisi hasil audit forensik dari seluruh aliran dana perusahaan impor pakaian milik Bagas Aryaguna. Bagas, panggilku. Suaraku bergema memantul di dinding marmer. Kau selalu membanggakan posisimu sebagai direktur regional. Kau merasa hebat karena sukses mengamankan kuota impor dari jaringan distribusi kami. Tapi tahukah kau, mengapa kau bisa mendapatkan kelonggaran kredit hingga 30 miliar rupiah tanpa agunan yang masuk akal? Bagas menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang disisir rapi. Napasnya memburu, dadanya naik turun dalam kepanikan ekstrim. Karena aku yang menandatangani persetujuannya di balik meja kerjaku, lanjutku dengan senyum asimetris yang sangat dingin. Aku memberikanmu tali yang cukup panjang, bukan untuk memanjat naik, tapi agar kau bisa mengikat lehermu sendiri. Berdasarkan portofolio keuanganmu yang cacat ini, perusahaanmu tidak memiliki likuiditas sama sekali. Semua yang kau pamerkan adalah utang. Dan malam ini, menggunakan hak veto absolutku sebagai pemilik modal utama, aku menarik seluruh fasilitas kreditmu. Perusahaanmu resmi bangkrut detik ini juga. Tubuh Bagas merosot seketika. Lututnya menghantam lantai berkarpet tebal dengan bunyi berdebum yang menyedihkan. Pria arogan itu kini berlutut di tengah ballroom, bukan karena penyesalan, melainkan karena tulang belakang keuangannya baru saja kupatahkan menjadi 2 bagian tanpa ampun. Tidak, Elena, kumohon. Itu perusahaanku. Itu semua kerja kerasku. Ratap Bagas, suaranya melengking memilukan, menghancurkan sisa-sisa wibawa maskulin yang ia miliki. Kerja keras. Aku tertawa kecil. Kerja keras. Aku tertawa kecil. Tawa yang tidak menyentuh mataku sama sekali. Kerja keras adalah saat ibuku harus menahan cacian dari mulut ibumu setiap hari saat aku masih menjadi istrimu. Yang kau lakukan hanyalah bermain menjadi CEO gadungan dengan menumpang pada uang istri yang kau hianati. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Cynthia, yang kini pucat pasi layaknya mayat yang baru saja diawetkan. Wanita dangkal itu mencoba mundur, berusaha menyembunyikan diri di balik pilar pualam, tapi tatapanku menguncinya erat di tempat. Dan kau, Cynthia, ucapku melalui mikrofon, memastikan setiap telinga di ruangan ini mendengar dengan jelas. Kau sangat bangga dengan kalung 1,5 miliar di lehermu itu, bukan? Sayang sekali, hasil pelacakan sistem kami menunjukkan fakta yang jauh lebih menggelikan. Cynthia menutupi lehernya dengan kedua tangan, menggeleng panik. Tidak, ini asli. Suamiku membelinya dari butik resmi. Tolong jangan memfitnahku. Itu memang asli, tapi itu adalah barang reject tingkat B yang gagal lolos kontrol kualitas standar Eropa. Paparku tanpa belas kasihan. Lebih parah lagi, kalung itu tidak dibayar tunai. Bagas menjerat dirinya dengan sistem autodebit berbunga 28% per tahun hanya untuk menutupi rasa mindermu. Kau tidak memakai perhiasan mewah, Cynthia. Kau sedang memakai borgol utang di lehermu.
Terdengar tawa tertahan yang merendahkan dari kumpulan istri pengusaha di sisi kanan ballroom. Reputasi Cynthia sebagai sosialita hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Wajahnya memerah karena rasa malu yang luar biasa. Air mata kepanikan mulai merusak riasan maskaranya yang tebal, membuatnya terlihat seperti badut yang malang. Terakhir, tatapanku jatuh pada wanita tua yang berdiri dengan kaki gemetar di sebelah Cynthia. Nyonya Wida. Sosok yang selalu merasa berhak menyuruh kami kembali ke gubuk reot dan menganggap kami menyebarkan bau selokan. Nyonya Wida, desisku perlahan, menurunkan nada suaraku hingga terdengar seperti ancaman mematikan. Kau selalu mengkritik daster lusuh yang kupakai dan membanggakan tas kulit eksotis di tanganmu itu. Kau bilang kau berasal dari kasta atas. Mari kita lihat kasta seperti apa yang tidak bisa membedakan mana jahitan tangan seniman kulit di Italia dan mana jahitan mesin pabrikan massal dari pasar gelap. Nyonya Wida tersentak keras. Refleks menyembunyikan tas merah marunnya ke belakang punggung. Matanya mendelik liar, mencari simpati dari teman-teman arisan sosialitanya yang hadir malam ini, namun mereka semua kompak membuang muka, jijik melihat kebohongan yang baru saja terbongkar. Itu tas palsu kelas 3, Nyonya Wida. Telanjangku tanpa ampun di hadapan publik. Kalian bertiga masuk ke pestaku, memakan hidangan di hotelku, dan berani menghina ibuku dengan barang-barang murahan hasil utang dan penipuan. Kalian bukan sekadar benalu. Kalian adalah aset beracun yang harus dimusnahkan agar neraca kehidupanku kembali seimbang sempurna. Aku menyerahkan mikrofon itu kembali kepada asisten Richard. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan melalui pelantang suara. Kerusakan reputasi mereka sudah absolut. Di kalangan elit, kehilangan uang adalah bencana yang sangat buruk, namun kehilangan muka karena ketahuan memakai barang palsu dan memamerkan utang adalah kematian sosial permanen. Mereka tidak akan pernah bisa duduk di meja restoran mewah manapun tanpa menjadi bahan tertawaan dan hinaan. Bagas merangkak maju beberapa sentimeter. Air mata penyesalan yang sangat terlambat mengalir deras di pipinya yang kusam. Elena, maafkan aku. Aku buta. Kumohon. Jangan lakukan ini. Aku akan menceraikan Cynthia. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan. Aku memiringkan kepalaku, menatap lurus ke matanya dengan tatapan yang sepenuhnya hampa dari sisa-sisa empati kemanusiaan. Aku merogoh clutch kecilku, bukan untuk mengambil selembar tisu, melainkan untuk menegaskan posisi akhirku sebagai eksekutor nasibnya. Kau bahkan tidak pantas menjadi kotoran di bawah sol sepatuku, Bagas. Bisikku tajam, memastikan hanya mereka bertiga dan Richard yang mendengarnya. Sekarang, nikmatilah sisa malam ini. Karena mulai besok pagi, status Blacklist Bay akan menghiasi nama kalian, dan surat gugatan perdata atas penggelapan dana perusahaanku akan memastikan kalian tidak punya tempat bernaung selain jalanan yang berdebu. Aku mengangkat daguku, memberikan kode visual yang sangat halus kepada Richard. Sang eksekutor mengangguk paham. Kini saatnya membuang sampah ini ke tempat yang semestinya. Pembersihan malam ini baru saja mencapai puncaknya yang paling mematikan. Udara di dalam ballroom itu kini terasa seringan ruang hampa, tersedot habis oleh gravitasi kekuasaanku. Tatapan mataku yang menunduk ke arah Bagas bukanlah tatapan kemarahan, melainkan kalkulasi absolut seorang predator tingkat puncak yang sedang menyaksikan mangsanya meregang nyawa karena kehabisan napas. Aku telah memberikan kode visual yang sangat halus kepada Richard. Sang eksekutor merespons dengan satu jentikan jari yang nyaris tak bersuara, namun efeknya setara dengan pelatuk guillotine yang baru saja ditarik lepas untuk memenggal kepala arogansi mereka. Dalam dunia bisnis kelas atas, kehancuran tidak diumumkan melalui teriakan marah atau adu fisik yang kampungan. Kehancuran yang sejati diantarkan melalui deretan kode biner, sinyal satelit, dan server perbankan yang beroperasi dalam kedipan mata. Tepat 5 detik setelah jentikan jari Richard, kesunyian ballroom dirobek oleh suara getaran mekanis dan nada dering yang melengking bersahutan. Suara itu tidak datang dari satu perangkat, melainkan berpadu dari saku dalam jas Bagas dan clutch berglitter murahan milik Cynthia. Bunyi notifikasi yang bertubi-tubi itu terdengar seperti alarm kematian finansial yang sedang menyanyikan melodi kebangkrutan seketika mereka. Bagas merogoh saku jasnya dengan tangan yang bergetar hebat.
Wajahnya yang sudah sepucat kertas kini berubah menjadi sewarna abu rokok basah. Ia menatap layar ponsel pintarnya dengan mata membelalak lebar. Seolah layar kaca beresolusi tinggi itu baru saja memantulkan penampakan iblis. Di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang menyilaukan, terpampang deretan pesan otomatis dari berbagai institusi keuangan yang selama ini menopang gaya hidup ilusinya. Notifikasi pertama dari bank sentral perusahaannya. Akses ditolak. Rekening dibekukan secara sepihak. Notifikasi kedua dari penerbit kartu kredit platinumnya. Fasilitas kredit dicabut. Penangguhan transaksi. Dan yang paling mematikan, sebuah email resmi dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang meneruskan laporan dari firma hukum Danuarta Group, menyatakan bahwa nama Bagas Aryaguna kini resmi masuk ke dalam daftar blacklist BI dengan kategori merah atas dugaan penggelapan dana korporasi berskala besar. Tidak mungkin secepat ini. Gumam Bagas dengan napas tersengal-sengal. Jari-jarinya mengetuk layar ponsel dengan panik beringas. Mencoba membuka aplikasi perbankan selulernya. Sandi salah? Akses diblokir? Richard, apa yang kau lakukan pada sistem perusahaanku? Bagas mengangkat wajahnya, menatap sang eksekutor dengan keputusasaan yang luar biasa menggelikan. Ia masih belum bisa memproses bahwa pria yang berdiri tegak di hadapannya itu hanyalah sebilah pedang, sementara tangan yang mengayunkannya untuk membelah lehernya adalah tanganku. Saya tidak melakukan apapun pada sistem perusahaan Anda, Tuan Aryaguna, jawab Richard dengan suara bariton yang datar dan tanpa belas kasihan. Saya hanya melaksanakan likuidasi aset sesuai perintah langsung dari Madam Founder. Seluruh dana operasional yang Anda klaim sebagai milik Anda, pada hakikatnya adalah suntikan modal tak terbatas dari perusahaan cangkang kami. Malam ini, kami hanya mengambil kembali apa yang secara sah merupakan milik kami. Anda tidak memiliki 1 sen pun atas nama Anda sendiri. Semua kemewahan yang Anda pamerkan selama ini adalah aset beracun yang kami biarkan Anda pinjam untuk sementara waktu guna memperpanjang tali gantungan Anda sendiri. Di sebelah Bagas, jeritan tertahan keluar dari mulut Cynthia. Sang pelakor murahan itu menjatuhkan ponselnya ke atas karpet seolah benda pipih berbahan titanium itu baru saja membakar telapak tangannya. Layar ponsel yang jatuh itu menyala terang, menampilkan rentetan kegagalan transaksi yang menyedihkan. Tagihan autodebit untuk perawatan kecantikan bulanannya, cicilan kalung berlian imitasi yang melingkar di lehernya, hingga biaya sewa apartemen mewah yang mereka tempati, semuanya ditolak secara bersamaan oleh sistem. Cynthia menoleh ke arah Bagas dengan tatapan horor yang murni. Ilusi pangeran kayanya baru saja menguap menjadi asap yang berbau busuk. Wanita yang tadinya begitu angkuh merendahkanku dengan menyebut gaunku seperti daster lusuh itu kini menyadari bahwa ia baru saja mengikatkan dirinya pada jangkar kapal berkarat yang sedang tenggelam cepat ke dasar Palung Mariana. Bagas, apa maksudnya semua ini? Jerit Cynthia histeris. Melupakan semua sopan santun dan citra sosialita yang selalu ia jaga mati-matian. Ia menarik lengan jas Bagas dengan kasar. Kukunya yang dihias mahal menancap pada kain jas itu. Kartu kredit tambahanku diblokir. Pihak apartemen baru saja mengirim pesan bahwa kita diusir karena pembayaran sewa bulan ini gagal ditarik. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau direktur regional yang sukses. Kau menipuku mentah-mentah. Diam kau, Cynthia, bentak Bagas balik. Urat lehernya menonjol keluar. Ia menepis tangan istri barunya itu dengan kasar. Tidak lagi peduli pada sandiwara rumah tangga bahagia yang tadi mereka pamerkan dengan penuh kesombongan di depan para tamu. Ini semua salah perempuan itu. Elena yang merencanakan semua ini dari awal. Dia sengaja menjebakku. Nyonya Wida yang berdiri di belakang mereka kini benar-benar kehilangan pijakan kewarasannya. Kaki tuanya menyerah, membuatnya merosot ke lantai marmer sambil menangis terseduh-seduh, memeluk tas kulit palsunya erat-erat seolah benda murahan itu bisa menyelamatkan nyawanya dari badai kehancuran ini. Kesombongannya yang selalu menyebut kami sebagai orang buangan dari gubuk reot dan mengeluhkan bau selokan setiap kali melihatku, kini runtuh tak bersisa. Mereka bertiga benar-benar terlihat seperti sekumpulan parasit yang sedang sekarat meregang nyawa, karena pohon inang utamanya telah ditebang habis tak tersisa. Aku menatap pertengkaran murahan mereka dengan rasa muak yang tak terhingga namun memuaskan. Menonton mereka saling menggigit, menyalahkan,
dan mencabik satu sama lain saat kekayaan palsu mereka dilucuti adalah hiburan visual tersendiri. Namun ritme acaraku malam ini masih belum selesai. Richard, panggilku pelan. Suaraku mengalun lembut menembus histeria mereka namun penuh dengan otoritas absolut. Ya, madam, sahut Richard. Membungkuk hormat ke arahku tanpa mengalihkan pandangan waspadanya dari Bagas. Aku melihat mereka datang ke hotel ini dengan penuh gaya menggunakan mobil sport Maserati keluaran terbaru. Ucapku sambil menyandarkan punggung ke kursi, menyilangkan kaki dengan elegan sambil menopang dagu. Jika aku tidak salah mengingat laporan portofolio keuangan yang kau berikan bulan lalu, mobil itu dibeli lunas atas nama perusahaan sebagai kendaraan operasional direksi. Bukankah begitu kebenarannya? Tepat sekali, madam. Richard mengangguk presisi, memahami persis kemana arah kalimatku. Dan mengingat Tuan Aryaguna malam ini telah resmi diberhentikan dari posisinya tanpa pesangon akibat penyelewengan dana fatal, beliau tidak lagi memiliki hak hukum atas seluruh fasilitas korporasi tersebut. Aku menyeringai sinis, sebuah lengkungan bibir asimetris yang memancarkan dominasi mutlak. Kalau begitu, tarik kuncinya malam ini juga. Detik ini juga. Aku tidak ingin melihat satupun aset perusahaanku dibawa kabur oleh seorang calon tersangka kriminal di bawah hidungku. Richard langsung memberikan isyarat tangan kepada kepala keamanan hotel yang sejak tadi berdiri kaku menanti perintah di sudut ruangan bersama 6 anak buahnya. Pria berseragam lengkap itu segera melangkah tegap menghampiri Bagas. Aura profesionalitas pihak keamanan kini berubah 180 derajat. Dari yang tadinya melayani tamu VIP dengan senyum, menjadi aparat yang siap mengusir hama pengganggu. Maaf, Tuan Aryaguna. Sesuai instruksi dari perwakilan pemilik sah perusahaan Anda, kami mohon agar Anda menyerahkan kunci kendaraan tersebut sekarang juga. Ucap kepala keamanan itu dengan nada tegas yang membungkam semua argumen. Ia mengulurkan tangannya. Telapak tangan terbuka menengadah tepat di depan wajah Bagas. Bagas membelalakan matanya. Napasnya terengah-engah panik seperti hewan buruan yang tersudut di tepi tebing curam. Ia memundurkan tubuhnya. Secara insting menutupi saku celananya dengan kedua tangan. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini di sini. Aku butuh mobil itu untuk pulang. Bagaimana kami bisa pulang jika kalian menyita mobilku di tengah malam buta begini? Teriaknya frustrasi, suaranya pecah dan memalukan. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ballroom, mencari wajah-wajah kenalan bisnis yang tadinya ia sapa dengan bangga. Namun tak ada satupun yang melangkah maju untuk membela. Para direktur dan sosialita elit itu justru menatap Bagas dengan pandangan jijik, mencibir, dan berbisik satu sama lain sambil menjauh. Bagi mereka, berurusan dengan orang yang terkena likuidasi paksa di depan publik adalah kutukan kusta yang bisa menular. Bagas benar-benar terisolasi. Ia telah sepenuhnya menjadi sampah sejarah di tengah gemerlap pesta ini. Bukan urusanku bagaimana seekor benalu merangkak pulang ke sarangnya setelah diinjak. Sahutku dingin, memotong sisa-sisa harapannya dengan kejam. Mataku menatap lurus ke arahnya, menusuk menembus kerangka harga dirinya yang kini hancur lebur tanpa bentuk. Serahkan kuncinya. Atau petugas keamananku akan membalikan tubuhmu dan mengambilnya secara paksa dari sakumu di depan semua tamu undangan. Pilihan ada di tanganmu, Bagas. Ingin menyerahkannya dengan sedikit sisa martabat, atau ingin diusir layaknya pencuri rendahan yang meronta-ronta di lantai. Di bawah tekanan tatapan ratusan pasang mata elit yang menghakimi, dan dihadapkan pada barisan pengawal Richard yang bertubuh raksasa, nyali Bagas akhirnya hancur berkeping-keping. Dengan tangan yang gemetar hebat dan air mata keputusasaan yang mengalir membasahi pipinya yang kusam, pria yang dulu selalu merendahkan ibuku itu merogoh saku celananya. Ia menarik keluar sebuah kunci pintar berlogo Trisula, menatapnya dengan kepedihan mendalam seolah itu adalah detak jantungnya sendiri, lalu meletakkannya dengan kasar dan pasrah ke telapak tangan petugas keamanan. Kunci itu berpindah tangan. Simbol terakhir dari status sosial Bagas Aryaguna telah direnggut secara paksa di depan publik. Mereka yang tadinya selalu numpang hidup dalam bayang-bayang kekayaanku kini berdiri telanjang secara finansial tanpa sepeser pun uang di saku mereka. Malam ini, aku telah memastikan bahwa mereka akan keluar dari pintu hotel ini bukan sebagai tamu elit, melainkan sebagai calon gelandangan yang tengah menanti hantaman gugatan perdata yang akan menyiksa mereka seumur hidup.
Bunyi logam dari kunci pintar mobil mewah yang berpindah tangan itu adalah ketukan palu hakim yang mengesahkan vonis mati mereka. Di tengah lautan kaum borjuis yang menatap dengan mata menghakimi, ilusi capital gain yang selama ini menjadi pondasi kesombongan keluarga Aryaguna telah menguap tanpa sisa. Bagas berdiri mematung, jiwanya seolah telah terlepas dari raganya, menyadari bahwa ia baru saja dikuliti secara finansial hingga ke tulang-tulangnya. Namun, reaksi yang jauh lebih primitif datang dari wanita di sebelahnya. Cynthia, sang pelakor murahan yang selama ini memanjat tangga sosial bermodalkan wajah dan kelicikan, tiba-tiba meledak. Otaknya yang dangkal gagal memproses realitas bahwa gaya hidup autodebet yang ia puja telah mati secara permanen. Ia menatap layar ponselnya yang tergeletak di atas karpet, lalu menatap kunci mobil yang kini berada di tangan petugas keamanan, sebelum akhirnya menatapku dengan mata yang memerah karena kebencian dan keputusasaan yang murni. Kau wanita iblis, jerit Cynthia. Suaranya melengking tinggi, pecah dan sumbang, menghancurkan sisa-sisa alunan musik klasik yang sempat mengalun pelan di sudut ballroom. Ia tidak lagi peduli pada riasannya yang mulai luntur oleh air mata, atau gaun merah ketatnya yang membatasi pergerakannya. Kehilangan harta bagi seorang wanita yang mendefinisikan harga dirinya melalui barang branded adalah setara dengan kehilangan nyawa. Bagi Cynthia, tanpa uang dan fasilitas, ia tahu betul ia akan segera kembali menjadi gelandangan tanpa status. Kau sengaja merencanakan semua ini untuk mempermalukanku. Kau iri karena Bagas lebih memilihku daripada dirimu yang membosankan itu. Kembalikan kartuku. Kembalikan mobilku. Dengan sisa tenaga dari histerianya, Cynthia menerjang maju. Sepatu hak tinggi merah murahan yang ia kenakan berderak kasar menghantam lantai marmer saat ia mencoba melompati jarak antara posisinya dan mejaku. Tangan kurusnya yang dihiasi kuku palsu panjang terentang ke depan, berniat merobek wajahku, mencakar ketenangan absolut yang sejak tadi memenjarakannya dalam neraka psikologis. Aku tidak berkedip. Aku bahkan tidak repot-repot menarik napas atau mengubah posisi silang kakiku. Kekerasan fisik adalah instrumen pelampiasan bagi mereka yang miskin literasi finansial. Sebelum kuku-kuku murahan itu sempat berjarak 1 meter dari wajahku, sebuah dinding daging berbalut jas hitam terbentuk dalam sepersekian detik. 2 pengawal bertubuh raksasa milik Richard, sang eksekutor, bergerak dengan kecepatan predator terlatih. Salah satu dari mereka menangkap pergelangan tangan Cynthia di udara dengan cengkeraman baja, sementara yang lainnya memelintir bahu wanita itu dengan teknik pelumpuhan yang presisi dan tanpa ampun. Cynthia menjerit kesakitan saat tubuhnya dipaksa berlutut, menghantam karpet hotel dengan bunyi berdebum yang memalukan. Kalung berlian imitasi di lehernya putus akibat entakan keras, menyebarkan butiran-butiran kaca murahan itu ke segala penjuru lantai bagai kerikil jalanan. Ia meronta-ronta di bawah cengkeraman pengawal, menangis meraung-raung seperti hewan liar yang terperangkap dalam jerat besi. Lepaskan aku. Bagas, tolong aku. Lakukan sesuatu, dasar pengecut. Teriak Cynthia. Air liurnya menetes merusak lipstik merahnya yang kini berantakan ke seluruh dagu. Bagas tidak bergerak seinci pun. Mantan suamiku itu hanya menatap istri barunya dengan pandangan kosong, terlalu lumpuh oleh teror Blacklist Bay dan kehancuran kerajaannya sendiri untuk peduli pada nasib wanita yang telah membantunya menghancurkan pernikahan kami. Cynthia kini menyadari bahwa pria yang ia banggakan hanyalah seorang pengecut tidak berguna. Seekor benalu tidak akan pernah bisa melindungi parasit lainnya. Melihat kekerasan fisik terbukti menjadi bunuh diri yang konyol, Nyonya Wida, yang tadinya tersungkur di lantai, tiba-tiba mengubah strateginya. Wanita tua bangka yang licik itu mengerti bahwa amarah tidak akan membuahkan hasil di hadapan kekuasaan absolut. Ia harus menggunakan senjata terakhir dari kaum narsistik yang terdesak, manipulasi emosional. Dengan gerakan merangkak yang sangat menyedihkan dan merendahkan martabatnya sendiri, Nyonya Wida mendekati mejaku. Ia mengabaikan Cynthia yang masih menangis histeris di lantai. Tangan keriput Nyonya Wida yang gemetar mencoba menggapai ujung gaun hitamku. Namun ia menghentikannya di udara ketika melihat tatapan mengancam dari pengawal Richard. Elena, nak, isak Nyonya Wida. Suaranya dibuat bergetar dengan nada memelas yang sangat memuakkan. Air mata buaya mengalir deras dari mata tuanya. Tolong hentikan semua ini, Ibu mohon.
Ingatkah kau saat kau masih menjadi menantuku? Ibu tahu ibu sering keras padamu, tapi itu semua demi kebaikanmu. Kita pernah menjadi satu keluarga. Nak, Bagas adalah suamimu, dan aku adalah ibumu. Kau anak yang baik. Kau tidak mungkin setega ini melihat kami hidup menderita dan kembali ke gubuk reot. Aku menatap wanita tua itu dari atas tahtaku. Wajahnya yang memelas adalah kanvas kemunafikan paling sempurna yang pernah kulihat. Jangan pernah berani memanggilku dengan sebutan, Nak, Nyonya Wida. Desisku dengan nada sedingin glasial, memotong habis sandiwara murahannya. Kebaikan? Kau menyebut caci makimu sebagai kebaikan? Saat aku dengan sengaja memakai daster lusuh untuk membersihkan rumahmu, kau memandangku seolah aku adalah kotoran anjing. Kau mengusir ibuku dan menyebut kami membawa bau selokan ke tempat kaum elitemu. Selama bertahun-tahun kalian numpang hidup dari uangku, dan ini caramu membalas budi. Nyonya Wida terisak semakin keras, menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Ibu hilaf, Elena. Ibu buta karena harta. Tolong, jangan ambil semuanya. Biarkan Bagas menyimpan perusahaannya. Tolong cabut hak veto itu. Kau sudah sangat kaya. Kau tidak butuh perusahaan kecil itu. Kau salah paham tentang esensi dari malam ini, ucapku perlahan, memajukan tubuhku sedikit ke depan agar ia bisa melihat pantulan kematian finansialnya di mataku. Aku melakukan likuidasi aset ini bukan karena aku butuh uang recehan dari perusahaan Bagas. Aku melakukannya karena kalian adalah aset beracun yang mengotori keseimbangan hidupku. Dan kau pikir, kebangkrutan adalah hukuman terburuk yang kuberikan untuk kalian malam ini? Aku mengangkat pandanganku, beralih dari Nyonya Wida yang kebingungan menuju Bagas yang masih berdiri gemetar. Richard, buka map biru gelap di bagian dasar koper. Perintahku tanpa menoleh. Sang eksekutor dengan sigap menarik sebuah dokumen tebal berlogo firma hukum internasional dari dalam koper biometrik. Ia menyerahkannya ke tanganku. Aku mengangkat dokumen itu, membiarkan bobot kertasnya menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kebebasan. Bagas, kemarilah. Panggilku. Suaraku tidak tinggi, tapi otoritas di dalamnya menarik tubuh Bagas untuk melangkah gontai mendekat. Ditarik oleh benang tak kasat mata dari ketakutannya sendiri. Kebangkrutan, pencabutan fasilitas kredit, dan pengusiran dari apartemen mewah hanyalah bagian dari gugatan perdata yang kusiapkan untukmu. Jelasku dengan senyum simpul yang mematikan. Aku melemparkan dokumen tebal itu ke atas meja, tepat di depan wajahnya yang pucat. Tapi dokumen ini adalah sesuatu yang jauh lebih istimewa. Ini adalah hasil audit forensik dari tim investigasi independen kami. Bagas menatap dokumen itu seolah itu adalah bom waktu yang jarumnya menunjuk angka 0. Selama 3 tahun terakhir, dengan arogansi dan kebodohanmu yang luar biasa, kau tidak hanya menggelapkan uang dari perusahaanku untuk membiayai gaya hidup pelacurmu ini. Kau juga memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak negara. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, memberikan penekanan absolut pada setiap suku kata. Kau menggelapkan pajak senilai 15 miliar rupiah. Bagas. Bukti transfer bodong, perusahaan fiktif, dan pemalsuan tanda tangan auditor, semuanya tercetak rapi di sana, siap untuk diserahkan ke meja Direktorat Jenderal Pajak dan Bareskrim Polri besok pagi. Skakmat. Mata Bagas terbelalak nyaris melompat dari rongganya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia mundur dengan langkah terhuyung. Tangannya memegangi dadanya yang terasa sesak luar biasa. Kebangkrutan akan membuatnya menjadi miskin. Namun penggelapan pajak berskala besar dan pemalsuan dokumen akan memberinya hadiah seragam oranye dan sel tahanan beton selama 10 tahun ke depan. Kau mau memenjarakanku? Bisik Bagas. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam lautan keputusasaan yang absolut. Memenjarakanmu. Aku tertawa kecil. Tawa aristokratis yang bergema menakutkan di telinga ketiga parasit itu. Aku hanya sedang mengembalikan sampah sejarah ke tempat pembuangan akhirnya. Mulai malam ini, bersiaplah menghadapi dinginnya aspal jalanan sebelum kau membusuk di balik jeruji besi. Eksekusiku selesai. Ketiga manusia itu terdiam kaku. Histeria Cynthia lenyap berganti syok katatonik.
Tangisan palsu Nyonya Wida membeku menjadi teror kematian. Dan Bagas, pria yang dulu merasa sebagai dewa, kini menyadari bahwa hidupnya telah resmi berakhir di ujung jariku. Dokumen audit forensik setebal ratusan halaman itu tergeletak di atas meja marmer. Sesunyi batu nisan namun menyuarakan kematian finansial yang memekakan telinga. Angka 15 miliar rupiah dari pajak yang digelapkan Bagas seolah melayang di udara, mencekik leher pria itu hingga wajahnya membiru. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa berbicara. Realitas bahwa ia tidak hanya akan menjadi miskin, tetapi juga seorang narapidana, telah mematikan fungsi motorik di otaknya. Di bawah kilau lampu kristal ballroom yang berpendar elegan, panggung sandiwara mereka telah resmi ditutup dengan tirai besi. Aku berdiri tegak, membiarkan keheningan ini meresap ke dalam pori-pori ruangan. Tidak ada satupun dari ratusan tamu VIP di sekitar kami yang berani mengeluarkan suara batuk sekecil apapun. Mereka semua, para menteri, sosialita, dan konglomerat, kini menyadari bahwa wanita bergaun hitam sederhana ini bukanlah korban yang bisa diinjak, melainkan sang pemegang hak veto semesta yang bisa memutarbalikkan nasib siapapun dalam hitungan detik. Bagas, rintih Cynthia dari atas karpet. Sang pelakor murahan itu menarik-narik ujung celana Bagas dengan tangan gemetar. Riasannya hancur total. Air matanya menetes di atas noda anggur merah yang tadi dengan sombongnya ditumpahkan suaminya. Katakan padanya ini bohong. Katakan kau punya uang untuk membayar pengacara. Kita tidak mungkin tidur di jalanan, kan? Aku tidak mau menjadi gelandangan. Bagas menendang tangan Cynthia dengan kasar. Matanya melotot liar dipenuhi urat merah. Lepaskan aku, pelacur sialan. Ini semua gara-gara tuntutan gaya hidupmu. Kalau kau tidak merengek meminta barang-barang autodebit itu, aku tidak akan memalsukan pembukuan perusahaan. Mereka mulai saling mencabik di depan mataku. Seekor benalu menyalahkan parasit lainnya karena inang mereka mengering. Nyonya Wida, wanita tua yang selalu membanggakan kasta dan derajat, kini meringkuk di lantai, menyembunyikan wajahnya di balik tas kulit imitasi yang kualitasnya bahkan lebih rendah dari harga dirinya. Wanita yang dulu selalu mencibirku saat aku mengenakan daster lusuh di rumahnya, kini tampak lebih hina dari debu. Tidak ada lagi keangkuhan. Tidak ada lagi sindiran tentang bau selokan. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua serakah yang menyadari bahwa masa pensiun mewahnya telah hangus terbakar menjadi sampah sejarah. Aku menghela napas pendek. Hiburan ini mulai terasa monoton dan merusak estetika malamku. Cukup, desisku. Suaraku pelan, sangat tenang, namun efeknya bagai cambuk tak kasat mata yang langsung membungkam rengekan mereka bertiga. Aku menoleh ke arah Richard, sang eksekutor yang sejak tadi berdiri mematung layaknya malaikat maut di sisiku. Richard, urus pelaporan pidana dan gugatan perdata ini besok pagi tepat pukul 8. Pastikan seluruh portofolio aset fiktif mereka dibekukan sebelum bank buka. Aku tidak ingin ada satu sen pun dari capital gain perusahaanku yang berhasil mereka sembunyikan. Sesuai perintah Anda, Madam Founder, jawab Richard dengan intonasi bariton yang membekukan darah. Tim legal kami sudah berada di luar gedung, siap menyegel rumah, kantor, dan seluruh aset yang terafiliasi dengan nama Bagas Aryaguna malam ini juga. Proses likuidasi aset akan berjalan tanpa celah. Mendengar kata, menyegel rumah, jeritan histeris kembali meledak dari tenggorokan Nyonya Wida. Rumahku, Elena, kau tidak bisa menyita rumahku. Kemana aku harus pergi malam ini? Aku ini ibumu, aku tidak bisa tidur di gubuk reot pinggir jalan. Aku menatapnya dengan tatapan aristokratis yang sepenuhnya kosong dari empati. Rumah itu dibeli atas nama perusahaan cangkang milik Danuarta Group. Nyonya Wida, Anda hanya numpang hidup di sana. Dan mengenai tempat Anda tidur malam ini, itu sepenuhnya di luar yurisdiksi kepedulian saya. Silakan gunakan sisa kesombongan Anda untuk menyelimuti tubuh Anda dari angin malam. Aku mengangkat tanganku, memberikan isyarat final kepada kepala keamanan hotel yang sejak tadi bersiaga bersama 6 anak buahnya yang berbadan tegap. Buang aset beracun ini dari propertiku, titahku dengan suara mutlak. Malam ini juga, detik ini juga. Jangan biarkan mereka berjalan keluar dengan sisa martabat. Seret mereka jika perlu.
Pemandangan mereka telah terlalu lama mengotori mataku. Siap laksanakan, Nyonya. Para petugas keamanan itu segera bergerak maju. Tidak ada lagi senyum sopan atau sapaan ramah. Dua petugas mencengkeram lengan Bagas dengan kasar, memaksanya berdiri meski kakinya lemas tak bertulang. Bagas meronta lemah. Air matanya mengalir deras membasahi kerah kemeja pabrikannya yang kini kusut masai. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Elena, kau akan menerima balasannya. Kau iblis. Kutuk Bagas. Suaranya parau dan menyedihkan. Iblis tidak menghukum orang suci, Bagas. Balasku santai, menyesap sisa champagne di gelasku. Iblis hanya menarik pulang jiwa-jiwa serakah yang sudah menjual diri mereka sendiri. Di sisi lain, Cynthia diseret oleh lengan gaunnya. Hak sepatu merah murahannya patah saat ia mencoba menendang petugas keamanan, membuatnya terlihat semakin pincang dan cacat. Ia meraung-raung memanggil nama teman-teman sosialitanya di kerumunan, memohon pertolongan. Siska, Maya, tolong aku. Kalian kenal aku, kan? Jerit Cynthia ke arah sekumpulan wanita bergaun mewah di sayap kiri ballroom. Namun para sosialita itu hanya membuang muka, menutup hidung mereka dengan kipas sutra seolah Cynthia adalah penderita kusta yang menular. Beberapa direktur bahkan terang-terangan meludah ke lantai saat Bagas diseret melewati meja mereka. Status blacklist BI dan ancaman penjara adalah noda najis di dunia kaum elit. Tidak akan ada satupun manusia di ruangan ini yang berani mengulurkan tangan untuk menolong seekor parasit yang baru saja dihancurkan oleh penguasa tertinggi Danuarta Group. Nyonya Wida diseret dari ketiaknya. Tangisannya terdengar seperti lolongan anjing liar di tengah malam. Rambut sasaknya yang tadinya disisir rapi kini berantakan menutupi wajah keriputnya. Tas palsunya jatuh tergeletak di lantai, terinjak oleh sepatu pantofel petugas keamanan tanpa ada yang peduli untuk memungutnya. Aku berdiri mematung di sudut ruanganku, menyaksikan ketiga sosok itu diseret melintasi karpet ballroom menuju pintu keluar utama. Rintihan, makian, dan isak tangis mereka bergema di sepanjang lorong, semakin lama semakin menjauh, hingga akhirnya ditelan oleh debuman keras dari pintu mahoni yang ditutup rapat dari luar. Udara di ballroom tiba-tiba terasa jauh lebih segar. Bau kemunafikan dan keserakahan telah sukses dibersihkan secara total. Aku membalikan badan, kembali menatap ibuku yang masih duduk dengan postur keibuan yang tenang. Noda anggur di kebayanya sudah mulai mengering, namun kalung safir mahakarya di lehernya justru tampak semakin bersinar cemerlang, seolah ikut merayakan kemenangan malam ini. Sudah selesai, nak? Tanya ibuku dengan nada lembut, menepuk kursi kosong di sebelahnya. Aku tersenyum tulus, untuk pertama kalinya sepanjang malam ini. Sudah, Bu. Sampahnya sudah kubuang ke tempat yang semestinya. Aku kembali duduk di sebelah ibuku. Richard, dengan insting pelayan setianya, memberikan isyarat kepada pelayan hotel. Dalam hitungan detik, seorang sommelier datang membawakan sebotol domprik non langka dan menuangkannya ke dalam 2 gelas kristal baru untuk kami. Musik klasik dari grand piano perlahan kembali mengalun. Kali ini jauh lebih syahdu dan menenangkan. Beberapa tamu mulai melanjutkan percakapan mereka dengan suara berbisik, sesekali mencuri pandang penuh kekaguman dan ketakutan ke arah mejaku. Posisiku sebagai penguasa takhta berlian telah diakui secara absolut. Aku menyesap sampahnya dingin itu, membiarkan rasanya membersihkan sisa-sisa kepahitan dari 5 tahun pernikahanku yang fiktif. Fase eksekusi telah paripurna. Mulai besok, aku tidak perlu lagi mengotori tanganku. Hukum, kemiskinan, dan aspal jalanan yang dingin akan mengambil alih peran sebagai algojo untuk menyiksa mereka perlahan-lahan. Tirai neraka untuk keluarga Aryaguna baru saja dinaikkan. Pintu mahoni ganda berukir emas itu tertutup rapat dengan sebuah debuman keras. Bunyinya bergema layaknya palu godam raksasa yang dijatuhkan oleh seorang hakim untuk memisahkan 2 dunia secara permanen. Di balik kaca tebal yang kedap suara itu, kehangatan pendaran lampu kristal dan alunan musik klasik terus mengalun memanjakan kaum borjuis. Sementara di luar, di bawah paparan lampu jalanan neon yang berpendar putih pucat, angin malam kota Jakarta berembus tanpa ampun, menyapu sisa-sisa kehormatan 3 anak manusia yang baru saja dilemparkan secara paksa ke atas kerasnya aspal jalanan.
Bagas Aryaguna tersungkur dengan posisi yang sangat merendahkan martabat. Lututnya menghantam beton pembatas jalan area drop-off layaknya seorang pesakitan yang tak berdaya. Setelan jas pabrikan yang beberapa menit lalu ia banggakan saat mencoba menjilat sang dewa bisnis, kini kotor oleh debu dan kerikil tajam, robek di bagian sikunya. Di sebelahnya, Nyonya Wida mengerang kesakitan. Wanita tua itu meringkuk memeluk tas kulit imitasi merah marunnya erat-erat, seolah benda palsu itu bisa menyelamatkan nyawanya. Rambut sasaknya yang tadinya disisir kaku menyembul ke atas, kini jatuh berantakan menutupi sebagian wajah keriputnya layaknya sarang burung yang hancur diterjang badai. Sedikit lebih jauh di dekat pot pualam tanaman hias hotel, Cynthia jatuh terduduk dengan posisi kaki mengangkang yang sama sekali tidak elegan. Sepatu hak tinggi merahnya patah menjadi dua bagian akibat diseret paksa oleh petugas keamanan. Sementara gaun merah ketatnya robek di sepanjang jahitan resleting belakang. Mereka tidak lagi terlihat seperti tamu VVIP sebuah pesta pernikahan mewah yang memegang kendali dunia. Dari sudut pandang barisan petugas valet parking yang berdiri mematung tak jauh dari sana, ketiga orang itu tak lebih dari sekumpulan gelandangan yang mabuk dan baru saja ditendang keluar dari klub malam murahan. Tatapan jijik, sinis, dan penuh cemoohan dari para pekerja kerah biru itu menjadi cermin pertama bagi Bagas. Ia telah jatuh kasta secara brutal, meluncur bebas ke dasar jurang tanpa ada jaring pengaman. Ditelanjangi di depan publik yang tak memiliki rasa kasihan. Cynthia adalah orang pertama yang bereaksi terhadap realitas baru yang membekukan darah ini. Sang pelakor murahan itu terengah-engah. Dadanya naik turun dengan ritme panik yang tak terkendali. Tangannya yang gemetar beringas merogoh clutch berglitter miliknya, mengeluarkan ponsel pintar yang layarnya sudah retak di ujungnya akibat insiden di dalam ballroom. Ia menatap layar itu dengan sisa-sisa keputusasaan, berharap apa yang terjadi di dalam sana hanyalah mimpi buruk. Ia menekan aplikasi mobile banking, memaksa masuk berulang kali dengan jempol yang berkeringat dingin, namun sistem perbankan terus-menerus memuntahkan notifikasi warna merah, akses diblokir. Gaya hidup autodebit yang menjadi nyawanya telah dimatikan secara absolut. Tidak ada lagi sisa saldo untuk ditarik. Tidak ada lagi limit kartu kredit untuk membiayai riasan wajahnya. Laporan portofolio keuangan yang selama ini ia banggakan kepada teman-teman arisannya terbukti hanyalah ilusi yang dicetak di atas kertas kosong. Pemahaman itu menghantam otak dangkal Cynthia seperti tabrakan kereta ekspres. Ia menoleh perlahan ke arah Bagas yang masih bersimpuh di aspal dengan tatapan kosong layaknya orang dungu. Pandangan Cynthia terhadap pria itu berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Harta, ketampanan ilusi, dan jabatan direktur regional yang dulu membuat Cynthia rela menjadi parasit perusak rumah tangga orang, semuanya telah terbukti merupakan kebohongan besar. Pria di hadapannya bukanlah seorang miliarder dengan capital gain melimpah yang tak habis 7 turunan. Ia hanyalah seekor benalu cacat yang pohon inangnya baru saja ditebang habis tak tersisa. "Bangsat kau, Bagas," desis Cynthia. Suaranya bergetar menahan amarah yang murni, primitif, dan syarat akan kebencian. Ia memaksa dirinya berdiri dengan satu kaki telanjang dan satu kaki bersepatu hak patah, tidak memedulikan penampilannya yang kini terlihat seperti orang gila. "Kau pembohong besar. Kau penipu ulung. Kau bilang kau kaya raya. Kau bilang mantan istrimu itu hanya perempuan udik yang numpang hidup pada keringatmu. Kenyataannya, kau yang menumpang padanya. Kau parasit miskin tak berguna yang menyeretku ke dalam jurang kehancuran ini." Bagas mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya memerah. Jiwanya tampak sudah sepenuhnya meninggalkan raga. "Cynthia, diamlah. Kumohon, jangan berteriak di tempat terbuka seperti ini," bisik Bagas parau, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah remuk. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku akan mencari jalan keluar. Aku masih punya beberapa teman relasi bisnis yang bisa memberiku pinjaman uang tunai malam ini." "Pinjaman?" Cynthia tertawa melengking. Sebuah tawa histeris bak orang gila yang menggema memantul di dinding pualam luar hotel, membuat beberapa tamu yang sedang menunggu mobil mereka menoleh dengan kening berkerut. "Siapa pengusaha waras yang mau meminjamkan uang pada calon buronan pajak? Namamu sudah masuk daftar blacklist Bay. Bodoh. Kau pikir aku tidak dengar apa yang wanita iblis itu katakan melalui mikrofon tadi?
Besok pagi polisi akan mencarimu karena dokumen audit forensik itu. Kau akan membusuk di penjara, dan seluruh barang milikmu akan disita oleh pengadilan lewat gugatan perdata. Cynthia melepas satu sepatu hak tingginya yang masih utuh dari kakinya, lalu dengan kekuatan penuh melemparkannya hingga menghantam dada Bagas dengan keras. Pria itu bahkan tidak berusaha menghindar atau menangkisnya. Ia menerima pukulan itu dengan pasrah. Aku menolak mati kelaparan di aspal jalanan bersamamu, jerit Cynthia lagi. Air matanya melunturkan maskara tebal hingga menetes ke pipinya, membuat wajahnya terlihat seperti badut horor yang menyedihkan. Aku ini masih muda. Aku tidak pantas ikut menanggung beban utangmu dan menjadi sampah sejarah sepertimu. Hubungan kita resmi berakhir detik ini juga. Urus saja kebangkrutanmu sendiri, dasar pria miskin. Dengan langkah pincang namun dipenuhi tekad liar untuk bertahan hidup dengan cara mencari mangsa baru, Cynthia berbalik. Ia berjalan tertatih ke pinggir jalan raya, melambaikan tangannya dengan sangat agresif ke arah sebuah taksi biru yang kebetulan melintas pelan mencari penumpang. Taksi itu berhenti. Cynthia membuka pintu penumpang, merogoh beberapa lembar uang tunai 100 ribuan darurat yang masih terselip di dalam klaknya, lalu menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia memberikan tatapan paling merendahkan dan menjijikan yang pernah ia berikan kepada seorang pria, lalu masuk dan membanting pintu taksi tersebut. Kendaraan itu melaju pergi, membelah dinginnya malam Jakarta, meninggalkan suaminya tanpa sedikit pun keraguan atau rasa kasihan. Bagas tidak mengejarnya. Ia bahkan tidak memiliki tenaga atau kemauan untuk meneriakkan nama wanita yang demi dirinya ia rela membuang berlian sejati bernama Elena. Dalam hukum alam kaum narsistik dan materialistis, kesetiaan hanyalah mitos murahan. Ketika sumber dana terkena likuidasi aset, cinta palsu pun ikut menguap tak bersisa ke udara. Kini, hanya tersisa Bagas dan Nyonya Wida di atas trotoar dingin itu. Kesunyian malam kembali mengambil alih panggung penderitaan mereka, diiringi suara deru mesin kendaraan di kejauhan yang tidak peduli pada nasib mereka. Nyonya Wida merangkak pelan, menyeret lututnya mendekati putranya. Wanita tua yang selalu membalut dirinya dengan ilusi kebangsawanan dan kasta tertinggi itu kini terisak dengan sangat menyedihkan. Luntur sudah semua keangkuhan yang selalu ia pamerkan saat menindas mantan menantunya. Sosok elegan yang selalu mengeluh tentang bau selokan itu kini bau keringat dan debu jalanan. Bagas, anakku sayang. Rintih Nyonya Wida, menarik ujung lengan kemeja Bagas yang kotor dengan tangan gemetar. Apa yang harus kita lakukan malam ini, Nak? Mobil Maserati kita sudah disita. Sang eksekutor itu berkata rumah kita akan segera disegel. Ibu tidak mau tidur di pinggir jalan layaknya kucing liar. Ibu tidak mau kembali hidup miskin di gubuk reot di pinggiran kota. Kau harus melakukan sesuatu. Nak, hubungi Elena. Mengemis padanya jika perlu. Cium kakinya. Ibu tidak sanggup hidup merana seperti ini. Setiap isakan dan kata yang keluar dari mulut ibunya adalah paku berkarat yang menancap semakin dalam ke peti mati kewarasan Bagas. Ibunya yang tamak ini sama sekali tidak memberinya penghiburan, melainkan terus menuntut fasilitas dari seorang pria yang dompetnya baru saja dirampas dan jantung finansialnya baru saja ditusuk hingga tembus. Bagas menatap ibunya dengan pandangan hampa. Pupil matanya membesar menelan cahaya lampu jalan. Mengemis? Ibu menyuruhku mengemis perlindungan pada wanita yang selama bertahun-tahun ibu hina dan ibu sebut hanya pantas memakai daster lusuh saat mengepel lantai kita? Suara Bagas terdengar kosong bergema, seolah pita suaranya telah berkarat. Semuanya sudah terlambat, Bu. Elena tidak sekadar marah seperti wanita biasa. Dia adalah monster yang baru saja melakukan eksekusi mati. Malam ini kita bukan hanya kehilangan uang. Besok pagi surat penangkapanku pasti keluar. Kita sudah selesai. Udara malam Jakarta terasa semakin menusuk menembus kulit hingga ke tulang sumsum. Tanpa mantel hangat, tanpa mobil mewah yang pemanasnya bisa dinyalakan untuk berlindung, dan tanpa sepeser pun akses ke uang digital, mereka berdua benar-benar telah diisolasi secara paksa dari peradaban kelas atas. Mereka adalah aset beracun yang berhasil dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lampu-lampu sorot dari gedung-gedung pencakar langit menyorot mereka dari kejauhan,
menciptakan bayangan panjang dan distorsi dari dua sosok yang dulu merasa menguasai dunia. Bagas menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi di antara kedua lutut. Air mata penyesalan yang sangat terlambat menetes jatuh, membasahi aspal yang keras dan tak kenal ampun. Ia menyadari dengan rasa sakit yang absolut bahwa segala kemewahan, arogansi, dan rasa hormat yang ia nikmati selama ini, semuanya hanyalah pinjaman dari seorang ratu yang menyamar. Dan kini, masa sewanya telah ditarik kembali secara paksa. Malam itu, dinginnya aspal jalanan menjadi satu-satunya pelukan nyata yang mereka miliki untuk menyongsong neraka esok hari. Sinar mentari pagi tidak pernah terasa sekejam ini bagi Bagas Aryaguna. Cahaya pucat menyusup melalui dinding triplek lapuk dan atap seng berkarat, menyoroti debu di udara pengap. Dinding basah bercak jamur menjadi saksi bisu kejatuhan pria yang kemarin masih merasa sebagai dewa bisnis. Ini bukan lagi kamar penthouse hotel bintang 5. Melainkan sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta kumuh. Tempat penampungan terakhir sebelum aspal jalanan menelan eksistensinya. Di sudut sempit 2x3 meter itu, Nyonya Wida terbangun dengan erangan menyedihkan. Wanita tua yang membalut tubuhnya dengan ilusi kebangsawanan kini meringkuk kedinginan di atas tikar pandan robek. Tubuh rentanya dialasi lantai semen kasar yang lembab. Tas kulit tiruan merah marun yang selalu ia banggakan, kini tergeletak hina di dekat kakinya, tampak lebih menyedihkan daripada tumpukan sampah plastik di depan pintu gubuk mereka. Nyonya Wida mengusap wajah keriputnya yang kusam oleh keringat dan debu sisa semalam. Matanya yang bengkak terbuka perlahan, menatap ngeri atap bocor di atas kepalanya. Hidungnya yang menuntut menghirup parfum butik Eropa, kini berkerut jijik mencium kombinasi memuakan dari udara kotor dan bau selokan yang menguap dari saluran air mampet di belakang gubuk. Realitas brutal menghantamnya. Ia yang dulu menuntut dihormati sebagai kelas atas, kini terbangun sebagai warga kasta terendah. Semalam, setelah ditendang keluar layaknya anjing kurap dari hotel, mereka benar-benar tak memiliki tempat kembali. Tanpa uang dan seluruh akses dibekukan oleh sistem autodebit dari perintah sang eksekutor, mereka terpaksa berjalan kaki menembus malam. Sisa uang recehan di tas palsunya hanya cukup untuk menyewa gubuk kumuh ini dari preman lokal. Di jalanan tak bertuan ini, di bawah siraman cahaya lampu neon yang dingin, mereka hanyalah sepasang gelandangan yang dibuang selamanya dari gemerlap peradaban kaum elit. Bagas. Rintih Nyonya Wida memaksakan diri duduk. Tulang punggungnya berderak nyeri. Ibu tak bisa bernapas. Udara ini dipenuhi bau selokan. Kita harus pergi. Hubungi teman-temanmu. Minta mereka menjemput kita dengan mobil. Ibu tidak mau mati membusuk sebagai gelandangan di sarang tikus ini. Bagas, duduk bersandar di dinding, menoleh perlahan. Mantan suami arogan yang dulu tampil klimis itu kini tampak seperti mayat hidup. Kemeja mahalnya kusut berhias noda tanah dan keringat. Lingkaran hitam menghiasi matanya yang kosong. Ia menatap ibunya. Wanita yang masih menuntut dilayani Bak Ratu di tengah runtuhan hidup mereka, dengan muak. Kemarahan dan keputusasaan merobek sisa kesabarannya. Pergi kemana, Bu? Bentak Bagas dengan suara serak memecah keheningan. Urat lehernya menonjol menahan frustrasi. Ibu tidak mengerti realitas kita. Semua relasi memblokir nomorku. Namaku masuk daftar blacklist Bay. Begitu sistem membekukan portofolio keuanganku. Aku bukan siapa-siapa. Tidak ada yang mau berurusan dengan calon narapidana penggelapan. Semua disita oleh perusahaan Elena. Kita tidak punya apa-apa lagi. Nol besar. Nyonya Wida tersentak kaget mendengar bentakan putranya. Tapi, kau punya simpanan rahasia dari keuntungan capital gain perusahaan impor itu kan? Pakai uang itu. Kita bisa menyewa pengacara mahal dan menuntut balik perempuan iblis itu. Tawa sarkastis meledak dari tenggorokan Bagas, menertawakan delusi ibunya. Simpanan? Capital gain? Semua itu hanya deretan angka palsu. Uang yang kita foya-foyakan untuk membeli tas murahan itu, semuanya murni uang Elena. Kita ini hanya benalu, Bu. Kita hanya numpang hidup dari keringat wanita yang ibu sebut pantas memakai daster lusuh. Begitu sang inang memotong urat nadinya, kita langsung mati mengering.
Nyonya Wida terdiam kaku Mbak Arca. Realitas mutlak akhirnya menampar wajah keriputnya. Ia baru menyadari secara utuh bahwa ia bukanlah sosialita elit, melainkan murni seekor parasit memalukan. Status, keangkuhan, dan harga dirinya yang palsu resmi dikubur hidup-hidup menjadi sampah sejarah di pemukiman kumuh ini. Ketegangan dipecahkan oleh ketukan keras di pintu kayu lapuk. Ketukan penuh otoritas yang membekukan darah di nadi Bagas. Bagas menelan ludah. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Dengan tangan bergetar, ia merangkak menarik grendel berkarat. Engsel berderit nyaring. Berdiri tegak di hadapannya bukanlah rentenir jalanan, melainkan dua pria bersetelan jas abu-abu gelap. Penampilan mereka sangat kontras di tengah pemandangan jemuran kumuh. Salah satunya memegang map tebal firma hukum internasional yang disewa khusus oleh tim sang eksekutor. Map itu bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan manifestasi nyata dari karma buruk yang mengejar mereka tanpa ampun, diantarkan langsung ke depan pintu neraka baru mereka. "Saudara Bagas Aryaguna?" tanya pria pertama dengan nada mekanis, mengabaikan bau tak sedap dari gubuk. Pria itu menatap Bagas tanpa menyembunyikan rasa jijiknya. Bagas tak bisa merangkai silabel pun. Mulutnya terkunci rapat oleh ketakutan yang melumpuhkan saraf motoriknya. Pria yang dulu sangat angkuh dan gemar merendahkan istrinya itu, kini hanya mampu menundukkan kepala dan mengangguk pelan layaknya pesakitan pasrah menanti dipenggal di tiang gantungan. "Kami membawa dokumen resmi dari pengadilan. Ini surat gugatan perdata atas nama klien kami. Pemegang kendali absolut atas seluruh aset beracun yang saudara gelapkan," ucap kurir hukum itu mematikan, menyodorkan map ke dada Bagas. Gugatan ini menuntut kompensasi material 20 miliar rupiah. Mengingat hasil audit forensik membuktikan penggelapan, seluruh sisa aset hidup saudara disita negara mulai detik ini. Tangan Bagas bergetar hebat menerima dokumen itu. Kertas putih di tangannya terasa jauh lebih berat dari batu nisan. Dokumen itu adalah vonis absolut. Ia tidak hanya bangkrut, ia resmi menjadi budak utang seumur hidup yang tak akan pernah bisa melunasi nominal utang yang menggunung tersebut. Proses pidana atas penggelapan pajak akan ditangani unit kepolisian esok pagi. Tambah kurir itu dengan nada final merobek harapan Bagas. "Nikmati sisa hari kebebasan Anda di tempat yang pantas ini." Kedua pria berjas rapi itu membalikan badan, berjalan menjauh menembus gang kumuh menuju mobil mewah di ujung jalan. Mereka meninggalkan Bagas mematung di ambang pintu bagai patung lilin tak bernyawa. Angin pagi kotor berhembus menerbangkan halaman depan dokumen gugatan perdata tersebut, memperlihatkan angka tuntutan miliaran rupiah yang mencekik. Mata Bagas terus menatap angka 0 yang berderet panjang di atas kertas itu, membuktikan bahwa kejeniusan mantan istrinya dalam merancang kehancuran tidak memiliki celah sedikit pun. Di dalam gubuk, Nyonya Wida menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang jatuh ke dasar palung terdalam tanpa ada yang peduli. Di titik sunyi inilah, karma mereka menjadi sempurna secara visual. Bukan kematian yang dihadapi, melainkan kehancuran total sisa harga diri. Mereka akan terus bernapas, namun hidup sebagai cangkang kosong yang dikutuk penyesalan abadi di atas kerasnya aspal jalanan. Cahaya keemasan dari matahari sore menyusup elegan melalui dinding kaca setinggi 6 meter di penthouse pribadiku yang menempati seluruh lantai 58 menara tertinggi di pusat distrik bisnis Jakarta. Di bawah sana, hiruk-pikuk ibu kota dengan kemacetan jalan rayanya yang menyesakkan terlihat tak lebih dari sekumpulan garis cahaya mikroskopis. Dari ketinggian ini, dunia terasa begitu sunyi, tunduk, dan sepenuhnya berada dalam genggaman tanganku. AC sentral mengembuskan udara sejuk yang segera berpadu dengan aroma Darjeeling tea seduhan daun teh pertama dari pegunungan Himalaya, menciptakan atmosfer keheningan absolut yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memegang kendali atas putaran ekonomi dunia. Aku duduk menyandarkan punggung pada sofa kulit Chesterfield putih gading, menyilangkan kaki dengan ritme napas yang sangat teratur dan damai. Di seberang meja kaca berbingkai emas ini, ibuku duduk menikmati secangkir teh chamomile dengan keanggunan seorang ratu yang sesungguhnya. Tidak ada lagi sisa-sisa penyamaran yang menyiksa. Beliau kini mengenakan gaun sutra murni rancangan desainer butik eksklusif di Milan. Sangat pas membalut tubuh rentanya yang kini memancarkan aura ketenangan. Di lehernya,
Kalung vintage mahakarya dengan batu safir senilai 80 miliar rupiah itu kembali bertengger manis, memantulkan cahaya matahari sore menjadi prisma biru yang memesona. Ketenangan surgawi di ruang tamu ini adalah antitesis yang sangat sempurna dari neraka duniawi yang sedang menelan mangsa-mangsaku di luar sana. Perhatianku beralih pada layar tablet tipis berbahan titanium di pangkuanku. Halaman depan portal berita bisnis dan kriminal nasional hari ini didominasi oleh satu tajuk utama yang dirancang untuk menghancurkan sebuah nama hingga tak bersisa. Mantan direktur regional terjerat mega skandal penggelapan pajak. Seluruh aset disita negara. Di bawah tajuk utama bersimbol merah menyala itu, terpampang foto Bagas Aryaguna. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas pabrikan kebanggaannya, melainkan rompi tahanan berwarna oranye neon. Wajahnya tertunduk lesu di balik jeruji besi, tangannya diborgol, dijaga ketat oleh dua petugas kepolisian bersenjata lengkap. Aku memperbesar layar tablet itu, membiarkan mataku menyerap setiap piksel dari penderitaan dan kehancuran harga dirinya. Senyum asimetris yang sangat dingin dan tanpa belas kasihan perlahan melengkung di wajahku. Dalam artikel tersebut, dijelaskan secara rinci bagaimana hasil audit forensik setebal ratusan halaman yang diserahkan oleh firma hukum anonim telah membongkar skema kejahatan kerah putih Bagas secara brutal. Pengadilan secara resmi telah membekukan seluruh sisa saldo di rekeningnya. Nama pria itu kini telah diukir permanen ke dalam blacklist B dengan kategori merah tingkat tertinggi, memastikan bahwa sampai napas terakhirnya pun, ia tidak akan pernah bisa meminjam sepeser uang dari institusi resmi manapun. Masa depannya telah mati, membusuk di balik dinding beton berjeruji besi selama 10 tahun kurungan penjara. Berita yang bagus, nak. Suara lembut ibuku memecah keheningan, meletakkan cangkir porselennya dengan bunyi dentingan halus yang merdu. Beliau tidak perlu melihat layar tablet itu untuk mengetahui apa yang sedang kubaca. Sangat bagus, Bu. Jawabku dengan nada rendah yang memancarkan dominasi aristokratis. Ini adalah konfirmasi tertulis bahwa likuidasi aset yang kita lakukan semalam telah mencapai titik kesempurnaan. Sang inang telah berhasil mencabut akar para benalu hingga ke dasar tanah. Aku meletakkan tablet itu ke atas meja, merenungkan kembali perjalanan panjang sandiwara ini. Dulu, dengan keangkuhan yang luar biasa dungu, Bagas dan keluarganya merasa berhak menginjak-injak kami. Nyonya Wida, wanita tua yang gila hormat itu, selalu mencibirku karena mengenakan daster lusuh saat aku membersihkan lantai marmer yang sebenarnya dibeli menggunakan uangku sendiri. Ia dengan bangga menuduh ibuku membawa bau selokan ke dalam rumahnya, menyuruh kami kembali ke tempat asal kami di sebuah gubuk reot. Mereka memandang kami sebagai kasta terbawah, menganggap kami sekadar numpang hidup pada keringat putranya yang arogan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka hanyalah sekumpulan parasit buta yang sedang menari di atas telapak tangan seekor naga. Sekarang, realitas telah memutarbalikkan semesta mereka dengan cara yang paling kejam. Setelah diusir dengan tidak hormat dari hotelku semalam, Nyonya Wida harus menghadapi kenyataan bahwa ia benar-benar akan menghabiskan sisa usia tuanya memulung sisa makanan layaknya gelandangan di jalanan ibu kota. Ia telah kehilangan putra satu-satunya, kehilangan rumah mewahnya yang disita seketika, dan ditinggalkan sendirian tanpa sepeser pun uang. Di sisi lain, Cynthia sang pelakor murahan telah lari tunggang langgang, menyadari bahwa tanpa fasilitas autodebit dari kartu kredit platinum suaminya, ia tak lebih dari sekadar wanita tanpa kelas yang akan segera mencari mangsa baru untuk bertahan hidup. Ponsel pribadiku bergetar halus satu kali. Sebuah pesan terenkripsi tingkat tinggi masuk dari Richard, sang eksekutor kepercayaanku. Madam Founder. Laporan final. Seluruh surat gugatan perdata atas penyelewengan dana perusahaan telah disahkan oleh pengadilan pagi ini. Seluruh portofolio saham fiktif dan kendaraan operasional telah ditarik kembali ke brankas pusat. Kami juga telah memastikan tidak ada satupun capital gain yang berhasil mereka sembunyikan di rekening luar negeri. Keluarga Aryaguna telah resmi menjadi aset beracun yang berhasil dimusnahkan. Menunggu instruksi selanjutnya. Aku tidak mengetik balasan apapun. Aku hanya menekan tombol arsip, menutup babak menjijikan dari masa laluku secara permanen. Tidak ada lagi instruksi tambahan. Penggunaan hak veto absolutku telah mencapai batas akhir yang paripurna. Bagas, Cynthia, dan Nyonya Wida kini bukan lagi manusia di mataku.
Mereka telah resmi menjadi sampah sejarah yang bahkan tidak pantas lagi untuk kuingat namanya. Kau tidak merasa kasihan pada mereka, Elena? Ibuku menatapku dengan sorot mata bijaksana. Pertanyaan itu bukanlah sebuah teguran, melainkan sekadar ujian kecil untuk memastikan bahwa hatiku tidak ikut membusuk dalam proses balas dendam ini. Aku menatap lurus ke arah cakrawala senja di luar jendela kaca, melihat matahari perlahan tenggelam menelan ibu kota dalam kegelapan. Belas kasihan adalah kemewahan yang hanya kuberikan kepada manusia yang memiliki nurani, Bu. Balasku dengan intonasi yang sangat dingin dan tak tersentuh. Mereka menukar nurani mereka dengan tas kulit imitasi dan arogansi yang tak berdasar. Aku tidak menghancurkan hidup mereka. Aku hanya menghentikan ilusi mereka dan memberikan tagihan atas apa yang telah mereka curi. Keadilan sejati tidak pernah mengenal kata maaf. Ibuku tersenyum tipis. Sebuah senyum kebanggaan dari seorang ibu yang mengetahui bahwa putrinya tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh pria manapun di dunia ini. Beliau kembali menyesap tehnya, menikmati pemandangan sore yang tak ternilai harganya ini. Aku mengambil cangkir tehku, menghirup aroma harum Darjeeling yang menenangkan saraf, lalu membiarkan cairan hangat itu mengalir membasuh tenggorokanku. Di dalam ruangan kedap suara ini, jauh di atas tanah tempat para pengkhianat itu kini merangkak mengais sisa makanan di aspal jalanan, aku akhirnya menemukan kedamaian yang mutlak. Aku adalah Elena Danuarta, sang pemilik tahta berlian, sang dalang yang tidak akan pernah terkalahkan. Dan mulai detik ini, kerajaanku kembali bersih tanpa celah. Skakmat.